Halo teman-teman semua. Ah, hari ini halo teman-teman semua. Hari ini saya nggak pasang video karena artisnya bukan saya ya. Hari ini artisnya ada top-topnya, ada Pak Mike, Pak Ernest semua. Halo. Nah, uh, ada Ko Budi Darwin juga teman-teman. Ya, halo. Ini kelas-kelas berat, saya yang kelas-kelas semi-senior mengalami ini. Nah, oke teman-teman, kita ada di 328 orang ongoing selalu, biasa mentok ya 400 sampai 500 ya teman-teman ya. Sabtu ini agak beda karena kita kan kemarin Rabu dokter cadangan sendi, maka Sabtu ini akan ada LOP. LOP ini biasa teman-teman adalah penerangan produk lengkap perusahaan, produk dan marketing plan. Nah, hari ini kita ada kenapa sih hari ini kayaknya kelas berat banget gitu? Karena ini mau bikin gebrakan di AFC ini. Karena di Zoom channel kita nanti teman-teman akan seru banget karena kita lagi pikir nanti saya akan bawa orang yang jago Feng Shui yang bisa baca bentuk muka. Jadi dia bisa kasih tahu arti-artinya. Jadi kita Zoom nanti akan variasi banget. Nggak selalu tentang AFC ini. Nah, hari ini teman-teman ada Pak Michael Tampi akan book acara ini, dia akan ada welcome statement lah. Saya yakin teman-teman kan cukup kangen sama Pak Michael Tampi ya. Kalau mas saya kan udah sangat, kalau mas saya kayak udah enak banget gitu, udah bosen lah gitu loh ya. Sampai saya juga, Siapa bilang? kalau saya ngomong apa lagi saya nih. Nah, oke, hari ini waktunya saya Pak Michael Tampi untuk hello, welcoming ke kalian semua, dan waktu dan tepat saya balikin ke Pak Michael Tampi. Langsung nih, Nick. Langsung, Pak. Oke, apa kabar semuanya? Boleh tulis di chat gimana kabarnya. Tentu harapan saya selalu semuanya baik-baik luar biasa. Tuh sampai ada yang typo luar biasa, saking semangatnya. Saya paling senang kalau udah semangatnya kayak gini ya. Halo semuanya, Pak Ernest, Niko, Budi Darwin. Hari ini kita mau LOP, kita mau share, kita mau apa ya? Saya selalu bilangnya dari awal LOP itu adalah kunci. LOP itu saat-saat kita merecharge supaya kita lebih semangat, supaya kita tambah semangat, terutama di kondisi saat ini. Seperti biasa, saya selalu senangnya itu bercerita. Betul, saya selalu senangnya itu bercerita. Jadi mungkin tidak welcoming speech atau seperti apa, tapi saya senang bercerita. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu. Sampai tadi pagi kebetulan saya tadi pagi dapat kesempatan untuk ketemu sama seseorang ya dari salah satu perusahaan yang cukup besar lah ya. Ownernya pun selalu tidak pernah keluar dari top 5 terkaya di Indonesia. Gitu. Saya ketemu salah satu orang dari perusahaannya, kita makan bakmi dengan jarak jauh ya, makan bakmi jarak jauh seperti itu. Terus dia cerita-cerita gitu. Dia cerita-cerita ada beberapa dia kebetulan di divisinya yang properti. Ada beberapa ini Bapak Ibu, ada beberapa perusahaan propertinya, terutama perhotelan di Jakarta, di luar kota, gitu ya. Dia cerita bahwa mulai dari yang ditutup, itu ditutup permanen. Mulai yang ditutup permanen sampai yang dikurangi itu sampai 70%, seperti itu. 70% dalam arti apa? Orang yang terima salary itu hanya menerima 30% dari bulanan yang biasa dia terima. Kemudian pengurangan karyawannya juga luar biasa besar, karena ini seperti saya bilang, ini salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Ya, itu yang dialami. Terus dia juga cerita, kalau saya sebut hotelnya itu hotel sangat amat luar biasa di Indonesia, di Jakarta terutama, sangat prime, sangat hebat. Itu pun tidak luput dari
kondisi pandemi ini. Memang kita tahu kalau traveling, perhotelan itu cukup besar ya impact-nya ya, karena orang udah tidak bisa jalan-jalan, orang tidak bisa melakukan bisnis as usual, lebih banyak online seperti ini. Singkat cerita, semuanya itu nanti kita berkesimpulan bahwa semuanya itu akan menjadi sesuatu yang orang yang sebut saat ini banyak menyebutnya the new normal. Mungkin Bapak Ibu banyak dengar cerita istilah itu sekarang the new normal. Sekarang mulai digadang-gadang gimana bikin bioskop kayak zaman dulu lagi, drive in ya atau gimana gitu yang layar besar, kemudian mobil-mobil di sana seperti itu. Layar tancap sebetulnya ya. Kemudian bukan cuman itu, semuanya kita mulai diskusi tentang saat ini. Saat ini itu adalah proses adaptasi, Bapak Ibu. Proses adaptasi di mana semakin kesini semakin orang bisa menerima keadaan, semakin bisa beradaptasi, semakin tahu, oh harus begini nih kita berbisnis, harus begini nih kita melakukan sesuatu, beraktivitas. Suaranya kurang bagus, Pak. Suaranya kurang bagus, sebentar. Makasih ya. Kalau ada bagus sih, Mike, jelas nih. Oke sih, Pak Mike. Jelas banget. Jelas, Pak. Yang penting bukan orangnya kurang bagus. Kalau orangnya kurang bagus, saya yang keluar aja. Oke. Ya, jadi pagi ini saya dapat banyak cerita dan dapat hikmat gitu. Hikmatnya apa? Hikmatnya adalah saya benar-benar melihat betapa saat ini kita itu AFC, khususnya Bapak Ibu, AFC itu kemarin Pak Ernest dalam kesempatan CEO Forum AP2LI dapat kesempatan untuk sharing mengenai menjalankan bisnis MLM di saat pandemi ini. Saya melihat kita itu proses adaptasinya dengan Zoom itu cepat sekali gitu. Kita memang awal-awal kita ada hambatan ya, tentu teknologi baru ya, buat hampir dari kita semua merasa ini teknologi baru, kita harus adaptasi, dan ternyata kita tuh beradaptasi cepat sekali buat saya melihatnya. AFC tuh cepat sekali beradaptasi. Kemudian saya ngelihat, AFC ini produknya kok relevan gitu loh dengan kondisi sekarang gitu. Orang justru mencari kita, orang justru membutuhkan kita untuk tetap sehat, untuk tetap kuat, untuk untuk imun tubuh kita itu tetap strong ya Bapak Ibu ya. Itu yang saya lihat. Kemudian saya melihat juga ada kesempatan nih Bapak Ibu. Ada kesempatan apa sih? Ya itu yang tadi. Saya ini ingin banget mengencourage Bapak Ibu untuk mungkin habis ini, apalagi ini besok kita mau merayakan hari besar ya, Idul Fitri, kita dapat kesempatan yang sangat besar untuk menjangkau rekan-rekan kita, teman-teman kita. Gitu. Semalam Niko juga sharing tentang kekuatan, betapa powerfulnya, betapa luar biasanya saat ini kita menjadi pendengar yang baik, gitu. Saya mendengar dari Niko, saya juga jadi belajar. Oh iya ya, saya juga jadi mengkoreksi diri. Ada satu teman saya yang secara reguler, secara rutin itu nanya, apa kabar, guys, di grup ya. Hey, how are you doing? Seperti itu. Nggak ada intensi apapun, tapi ternyata buat kita di saat-saat ini itu baik sekali. Jadi saya habis ini saya ingin encourage Bapak Ibu untuk menyapa apa kabar, menyapa terutama teman-teman yang beragama Muslim bisa lebih banyak lagi menjangkau teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Kita juga semuanya kita menyapa lah, sekedar menanyakan apa kabarnya dan kemudian mendengar. Gitu. Kalau mereka mau curhat, dengerin. Nah, khusus untuk upline saat inilah saat kita saat menentukan buat kita untuk saat ini saat yang baik buat kita untuk memfollow up downline kita.
sering-sering paling nggak seminggu 2 kali gitu kita tanyain apa kabar, dan biar kita mendengar cerita mereka, mendengar problem mereka, cukup mendengar saja itu sangat dibutuhkan saat ini gitu. Cukup mendengar saja, saya ngelihat banyak mereka yang lebih lega, bukan cuma lebih lega, tapi bisa lebih semangat untuk menjalankan bisnis kita. Nah, kembali lagi nih saya cerita lagi mengenai opportunity. Saya balik lagi ya. Jadi opportunity itu saat ini sedang besar Bapak Ibu. Tapi saya mau ingatkan jangan sampai kita memanfaatkan. Beda ya antara memanfaatkan teman kita atau memang secara tulus. Jadi kita kan di AFC ini kita prinsipnya adalah kita mau membantu secara tulus. Hey teman-teman, apa kabar? Gitu. Kalau ada jangan sampai maksud saya itu gini, karena kita tahu wah dia kerjanya di perhotelan nih, dia kerjanya di travel agent nih, terus kita prospek langsung gitu, nggak pakai teknik aling-aling, langsung prospek langsung, gue dengar industri perhotelan itu lagi kurang bagus ya gitu, industri traveling itu kurang bagus ya, saya juga ada industri traveling juga nih masalahnya. Kenapa lu nggak join aja? Kenapa lu nggak join AFC aja gitu? Kenapa lu tuh nggak lihat nih penghasilan gue bla bla bla? Ya memang kita itu seringkali terlalu bersemangat, akhirnya kita nggak mendengar dulu Bapak Ibu. Biarkan saya ingin encourage untuk Bapak Ibu saat ini lebih banyak untuk mengajak, kemudian mendengar dulu apa sih yang mereka butuhkan gitu. Apakah AFC itu bagian dari sesuatu yang bisa membantu mereka? Oke. Saya juga yakin dengan postingan Instagram Bapak Ibu, postingan Facebook Bapak Ibu, sosial media Bapak Ibu, WhatsApp Bapak Ibu, itu bisa mengangkat semangat orang. Tolong dipakai sebaik-baiknya, kita tidak menyebarkan hoax, kita juga pingin supaya AFC itu dikenal dengan message dengan pesan-pesan yang bagus Bapak Ibu. Jadi terima kasih buat kesempatan membuka LOP kali ini. Kalau boleh saya ingin merangkum kembali, yaitu satu, kita ini berada di kondisi di mana kita dalam proses beradaptasi pada new normal. Dan AFC saat ini saya bisa katakan bisnis kita baik, kemudian saya bisa katakan juga bahwa kita beradaptasi dengan baik dengan perubahan seperti ini yang susah ketemu gitu, seperti itu kita bisa online dengan baik, menjalankan LOP dengan lancar seperti itu. Oke, itu satu. Terus yang kedua juga kita lebih banyak mendengar saat ini, upline lebih banyak mendengar secara downline. Masalahnya apa, ditanya apa kabarnya, rajin-rajin ditanya, paling nggak seminggu 2 kali lah ditanya apa kabarnya, gitu ya. Tanya bawahnya ditanya, tuh kan pilih-pilih kalau bisa semuanya, karena ini kan buat bisnis kita semua, Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang ketiga, selalu ingat setiap hari, setiap pagi, setiap bangun tidur, saya mohon Bapak Ibu untuk mengingat bahwa ini adalah opportunity, ini adalah kesempatan kita semua untuk menjalankan bisnis ini lebih besar lagi, gitu. Selalu ingat, gitu. Saya selalu dari awal masa COVID ini, mindset saya adalah WG. Sudah dibikin sistem produk, Bapak dan Ibu nggak usah pikirin lagi, sistemnya sudah ada, Bapak dan Ibu tinggal ikutin modul-modulnya untuk menjadi sukses. Bisa dilihat di sini ada orang yang sangat sukses, ada Budi Darwin, ada Dr. Luigi, semua orang banyak yang sukses di sini. Nah, Bapak dan Ibu, semuanya makan nasi, semuanya orang biasa, semua orang manusia. Sama-sama, kita semua sama-sama mulai dari nol. Kalau orang bilang, ya Budi Darwin mah enak. Nah, kita mesti mundur lagi nih, 2 tahun yang lalu, waktu Budi Darwin mulai juga penuh dengan perjuangan ya, kalau Budi Darwin ya, penuh dengan perjuangan, penuh dengan penolakan. Kalau Budi Darwin hampir setiap hari itu ajak orang ke kantor gitu. Liatin kantornya, ngobrol sama saya, ditolak ada, orangnya kembali lagi juga ada. Sekarang sudah menikmatin karena dia sudah mengalami prosesnya gitu ya. Nah,
Bapak dan Ibu, tadi saya bilang prosperity consciousness. Kita mau adain ke Dubai. Simple aja Bapak dan Ibu, print gambar Dubai. Harus punya gambar Dubai ditempel di kamar Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu mau peringkat apa? Jangan yang terlalu jauh ya, karena kalau terlalu jauh nanti jiwanya nggak connect. Misalnya contoh, oke, saya mau jadi shogun. Tempel gambar shogun dan tempel harga bonusnya. Yang ketiga, dengan bonus itu Bapak Ibu mau apa? Mau renovasi rumah, mau mobil. Oke, 3 hal dulu aja saya minta Bapak dan Ibu, print dan tempel di kamar ya. Supaya Bapak dan Ibu lihat, visualisasi, lihat terus lihat gitu ya. Nah, oke, next. Tadi kita membahas video itu, lewat video itu tadi lewat acara yang kita adain di situ, semua orang terbakar dan kita mulai booming justru setelah acara itu, Bapak dan Ibu. Jadi jangan miss acara di Dubai. Kita nggak tahu COVID gimana, tapi kita akan usahakan acara ini tetap ada. Itu akan hebat luar biasa. Bukan trip sekedar trip pergi sebentar, jalan-jalan, enggak. Tapi kita akan adakan grand acara yang luar biasa, itu acara celebration. Bapak dan Ibu akan ada di atas panggung, disaksikan semua orang. Pokoknya acara yang luar biasa di Dubai ya. Jangan nggak pergi, jangan nggak achieve, jangan anggap remeh, dan nantilah ke Dubai bisa-bisa lagi. Cuman acara yang seperti ini nggak akan ada lagi gitu ya. Jadi siapin diri Anda. Kita akan tetap berangkat. Nggak kita batalin ya. Oke, visi kita adalah menjadi perusahaan direct selling yang terbesar dan terpercaya di Indonesia, menyediakan produk-produk inovasi baru dengan sistem bonus yang terbaik. Nah, untuk produk kita nggak usah pusing FC yang pikirin, tapi misi kita yang paling penting. Misi kita adalah jiwa kita. Misi kita di FC adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi yang tak terbatas. Wadah transformasi ini Bapak harus tanda kutipin ya. Hidup Bapak dan Ibu harus berubah waktu masuk AFC. Itu adalah transformasi. Jadi Bapak dan Ibu harus bayangin, kalau waktu masuk di sini, Bapak dan Ibu harus bayangin, 2 tahun lagi hidup saya harus berubah, gitu ya, menjadi wadah transformasi. Oke, Nick, next. Kita juga ada AFC Care. AFC Care ini dulu kita diriin, memang ini adalah dasar kita. Dasar kita di AFC gimana kita bisa menjadi sukses, yaitu waktu kita bisa membantu orang lain. Kesuksesan buat kita bukan hanya kekayaan, kesuksesan buat kita adalah seberapa banyak orang yang bisa, waktu kita mereka tahu kenal nama AFC, oh hidup saya diubahkan oleh AFC. Salah satunya adalah melalui AFC Care. AFC Care ini di mana kita memberikan produk-produk gratis buat orang yang tidak mampu. Bapak dan Ibu member semua punya hak untuk submit. Kalau ada kenal orang yang susah, orang yang nggak punya uang, dia sakit, sudah terminal, udah nggak ada harapan, hubungi customer service kami. Mungkin kami bisa support. Of course kita harus pilih karena nggak bisa semuanya disupport gitu ya. Melalui AFC Care juga kita ingat visi kita adalah gimana supaya hidup Bapak dan Ibu secara keberuntungan, secara berkah, kalau bahasa itunya berkah itu dibukakan. Gimana pintu berkah bisa dibukakan dalam hidup Bapak dan Ibu, yaitu waktu Bapak dan Ibu memberi. Nah, di sini memang kalau Bapak dan Ibu memberi mungkin belum biasa, jadi agak sulit. Jadi kami di manajemen yang memberi atas nama Bapak dan Ibu. Kita dari bulan Januari sampai bulan ini kita sudah memberi hampir 5M Bapak dan Ibu. Bukan untuk sombong, tapi supaya Bapak dan Ibu tahu sudah ada berkat pintu berkat yang dibukakan buat Bapak dan Ibu karena perusahaan bisa memberi lewat Bapak dan Ibu yang berusaha di lapangan gitu ya. Nah, apa saja? Nomor 1, kita membuka sekolah, panti asuhan, dapur umum dan asrama putri di Irian Jaya. Kita juga, nah ini fotonya nih. Ini di Nabire. Nah, ini sudah jadi. Waktu itu mereka sempat takut, Pak, yakin nggak masih bisa nggak support dengan COVID ini? Kita tetap bisa support. Kita paksakan untuk bisa tetap memberi. Yang kedua adalah kita memberikan air. Kita di timur ya, kita memberikan membuka sumur-sumur di mana di tempat yang mereka tuh sangat kekurangan air bersih gitu. Kita bukain buat mereka. Yang ketiga adalah sumbangan APD. Kemarin kita sumbang hampir 1,5 miliar APD karena waktu kita masuk pertama kali itu APD itu sangat langka, masker nggak ada, baju proteksi nggak ada, jadi rekan-rekan medis kita banyak menjadi korban. Kita langsung nggak pikir panjang, kita donate. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah mendonate secara spiritual, kita sudah membuka pintu berkat ya Bapak dan Ibu, mau agama apapun, saya percaya hukumnya sama. Kalau kita memberkati orang lain, maka pintu berkat dibukakan buat kita. Nah, ini bukan bicara
kami di manajemen yang memberi lalu kami diberkati, enggak, tapi Bapak dan Ibu sudah ikut memberi di dalam sini. Jadi Bapak dan Ibu siap terima, bilang saya sudah menerima, pintu berkat untuk saya sudah dibukakan. Jadi rezeki saya akan pasti lancar di tahun ini. Saya pasti penuh dengan keberuntungan di tahun ini karena saya sudah memberkati begitu banyak orang. Oke, next. Ya, kita punya 2 kantor. Of course kantor kita ini di Jakarta itu adalah diberikan oleh Jepang, dibeliin Bapak dan Ibu ya, karena kita prestasinya sangat luar biasa. Mereka kagum sama kita dan mereka support sebuah kantor di Jakarta di lantai 19 Lipo Puri Mall. Bapak dan Ibu yang belum pernah main ke Jakarta, kalau main ke Jakarta mampir ke kantor kita ya, keren sekali di situ. Orang-orang yang kerja pun keren. Yang kedua, kita juga punya kantor di Geraha Bukopin di Surabaya, Bapak dan Ibu. Buat orang-orang yang belum pernah main ke sana, ini kantor yang paling keren, Bapak dan Ibu. Semua orang boleh punya kantor. Maksudnya semua MLM punya kantor. Cuman yang punya kantor di lobby itu sangat jarang, Bapak dan Ibu. Hanya bisa dihitung jari. Jadi ini kita sangat beruntung bisa dapat tempat di sini. Tempatnya gede, bisa muat 300 orang, bahkan waktu itu lebih ya, sampai empet-empetan 500 orang waktu kita grand opening. Di situ ada tempat meeting pribadi, pokoknya keren sekali tempatnya. Saya tuh kalau ke Surabaya cinta sekali sama kantor yang ini. Bapak dan Ibu main ya sekali-sekali ya, lihat biar semangat. Oke, next Nick. Ini saya dan Mike, partner saya Mike, lewatin aja. Kita juga punya medical expert Dr. Trevino. Jadi kita kalau apa-apa Bapak dan Ibu bertanya soal medis, kadang-kadang nggak langsung jawab, kita bertanya dulu ke beliau ini. Kita punya tim dokter juga, spesialis di dalamnya, kita akan bertanya dulu. Jadi kita nggak asal jawab, oh ini gini, bisa nggak nyembuhin ini? Kita tanya dulu, ini gimana reaksinya? Jadi kita akan kasih jawaban dari dokter. Jadi Bapak dan Ibu bersabar ya. Kalau kontak dokter langsung belum bisa saat ini, karena dokter juga punya kehidupan pribadi. Jadi tanya lewat kami, tanya lewat CS, tanya lewat upline, atau tanya lewat Niko langsung. Nanti kita akan pasti tanyain ke dokter gitu. Oke, next. Nah, ini waktu pertama kali kita berkunjung. Bapak dan Ibu pasti ada pertanyaan, loh kok logonya AMS bukan AFC? Ini logonya lucu, Bapak dan Ibu. Memang mereka punya 2 logo. Di sebelah sananya itu ada AFC-nya. Di bagian depan adalah AMS. Tapi mereka adalah perusahaan yang sama. AFC adalah Asayama Family Club. Itu waktu ownernya itu, presiden kita itu memulai perusahaannya, AFC dikhususkan untuk menjual suplemen. Sedangkan AMS singkatan dari Asayama Mio Husikin, itu artinya Food King. Jadi ada divisi makanan Bapak dan Ibu di Jepang. Jadi ada Asayama Food Taste King AMS, ada satu lagi AFC, yaitu untuk menjualan suplemen. Nah, next. Oke, ini yang trip kedua, kita waktu itu berhasil membawa 103 orang. Di tahun ini pun sebenarnya lebih banyak, ada 108 orang yang pergi ke Jepang, dan ada berapa puluh yang ke Eropa ya. Jadi banyak sekali yang achieve. Cuman tahun ini karena COVID, kita tertunda dulu dikit ya. Kita mau reschedule dulu, kita masih belum tahu kapan berangkatnya. Oke, next Nick. Oke, kita of course produk yang dikasih ke kita adalah produk yang punya paten dan uji klinis. Nah, uji klinisnya bukan hanya di Jepang tapi di Korea dan di Cina. Saya pernah tanya, kenapa Korea dan Cina? Foundernya ini yang paling kiri ini, Etosang yang baju pink, dia bilang katanya, iya karena Korea dan Cina itu adalah negara pengkopi gitu. Jadi mereka mau patenin di sana supaya mereka produknya nggak bisa dikopi di mana-mana gitu. Ya, next. Ini produk kita Utsukushi. Nanti ada yang jelasin, Utsukushi adalah salmon DNA gitu ya. Next. Ini udah connect belum, Pak? Hah? Belum. Udah habis ya? Oke deh, saya mau cerita sedikit tentang, nanti ada yang bawain tentang ini ya, Nick ya, tentang produk ya. Ada. Nah, saya mau cerita dikit gimana ceritanya. Banyak ini saya yakin banyak sekali pertanyaan. Ini produk
bagus dipatenin, tapi kok nggak dijual di Jepang? Itu pasti kan banyak pertanyaan begitu, Bapak dan Ibu. Saya mau cerita. Jadi waktu pertama kali kita akhirnya dikasih, ini AFC boleh jadi MLM. Itu saya langsung bilang gini, kita nggak bisa loh produknya bisa ditemuin di tempat lain. Mereka langsung bingung, loh gimana sih kamu sudah dikasih hal yang eksklusif, hal yang sulit dicapai, tapi kamu meminta sesuatu yang lain lagi gitu. Nah, karena menurut saya gini, di Indonesia pajaknya itu ada 3 macam. Pajak bea masuk, ada bea masuk itu bisa dari 5% sampai 300% tergantung produknya. Yang kedua adalah PPN 10%, ada lagi PPH. Nah, jadi secara kompetitif negara kita nggak akan bisa kompetitif dengan kalau barangnya sama dengan Singapura gitu. Produknya pasti akan lebih murah di Singapura, produknya pasti lebih murah di Jepang gitu. Dan banyak sekali orang yang akan pergi ke Jepang untuk membeli produk tersebut jika di sana lebih murah gitu. Nah, jadi waktu itu saya bilang, oke, karena network marketingnya sangat unik, kita nggak bisa produknya bisa ditemuin di tempat lain. Terus kebetulan waktu itu datang Kikuchi lewat. Kikuchi itu adalah master formulator dari AFC. Nah, Oba panggil, kita ngobrol, dia bilang kasih saya waktu beberapa hari untuk memeriksa. Nah, dia periksa ternyata di Indonesia ini dia tahu penyakit orang Indonesia tuh makanannya terlalu enak. Jadi ada kolesterol, ada sakit jantung, penyakit degeneratif. Dia bilang ini paling bagus adalah placenta treatment, dia bilang. Dengan placenta treatment itu bisa meregenerasi sel. Tapi sayangnya di Indonesia itu placenta dilarang, ada perkanya. Saya malah baru tahu, ternyata nggak boleh ya placenta, padahal banyak sekali kita temuin produk placenta di Indonesia ya. Itu tuh nggak boleh diedarkan di Indonesia secara legal gitu Bapak dan Ibu. Dan kemarin saya juga baru tahu dibahas di AP2LI di forum, dia bilang Bapak dan Ibu kalau agen mengedarkan barang-barang yang tidak ada izinnya itu bisa terkena kasus gitu sama pemerintah. Jadi disarankan untuk tidak bermain di MLM yang tidak legal gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, waktu sudah akhirnya Kikuchi bilang ini ada satu bagus katanya. Placenta memang dilarang katanya, tapi ini ada satu profesor baru mendapatkan paten untuk produknya gitu. Karena AFC ini adalah research center Bapak dan Ibu. Nah, research centernya ini dia bikin itu semua inventor, semua researcher itu boleh pakai research facility yang disediakan oleh AFC. Bahkan dia sekarang mau bangun lagi satu research facility. Ini waktu itu baru nggak lama lah, baru 2 bulan 3 bulan yang lalu masuk koran bisnis Jepang bahwa AFC sedang membangun fasilitas 153 miliar kalau nggak salah sebesar itu untuk orang bisa lebih meneliti lagi, bisa pakai research center yang mahal dari kita Bapak dan Ibu. Bukan cuma brand AFC, tetapi siapa yang berdiri di belakang produk-produk kita Bapak dan Ibu. Itu yang membedakan kita dengan MLM lokal lainnya gitu ya. Nah, buat Bapak dan Ibu yang belum tahu, waktu itu AFC kita sempat ditolak sama AFC. Saya selesai dulu ceritanya. Jadi akhirnya Kikuchi bilang, ini bagus, nanti kasih saya waktu. Mereka akhirnya berkolaborasi, mereka ciptain produk yang pertama adalah SOP 100. SOP 100 tidak bisa dijual di tempat lain, tidak bisa dijual di negara lain, hanya untuk Indonesia. Karena Indonesia adalah pilot project mereka, Bapak dan Ibu. Mereka yakin suatu saat kita dari Indonesia ini membawa sesuatu yang baik untuk bangsa Jepang. Maksudnya kita sekarang sudah terbuka nih, MLM-nya hanya untuk Indonesia, Bapak dan Ibu. Banyak negara lain yang mau coba-coba nggak dikasih izin, karena yang dikasih izin sistem kita aja. Jadi sistem kita ini, Bapak dan Ibu, nanti bisa nge-link ke Malaysia, bisa ke Singapura, Bapak dan Ibu bisa punya member di Asia Tenggara di satu sistem, Bapak dan Ibu. AFC Cash itu akan menjadi sesuatu yang heboh, Bapak dan Ibu. Nah, mau kemana tadi? Oh ya, jadi kita produknya dikhususkan untuk kita. Ini produk yang berpaten, produk yang canggih. Saya mau cerita apa bedanya kita dengan MLM lain gitu ya. Nomor 1, siapa yang berdiri di belakang produknya itu penting sekali. Ada orang yang bisa bilang, oh ini buatan Jepang juga, oh ini begini, oh ini namanya dari Jepang. Tapi Bapak dan Ibu tinggal cek aja. ML atau MD. Kalau MD sudah nggak usah mau dibohongin lagi, itu sudah buatan Indonesia nomor 1. Yang kedua, kalau dia bilang mengaku oh, ini ada ininya juga, ada itunya juga, Bapak dan Ibu, quality itu brand kalau kita kontrol sendiri itu akan sulit Bapak dan Ibu ya. Maksudnya kalau AFC itu semua formulasi sudah dikunci sama negara Bapak dan Ibu. Kenapa saya bilang begitu?
AFC adalah perusahaan yang sudah di Jepang, di Jepang GMP-nya itu adalah negara yang atur. Kalau di Indonesia GMP-nya adalah sertifikasi badan. Nah, jadi beda Bapak dan Ibu. Kalau ada di Indonesia bilang GMP itu hanya sertifikasi badan. Kita membayar sertifikasi, orangnya datang lihat, oh ya lantainya hijau, begini, selesai. Negara nggak ikut-ikutan. Di Indonesia yang dijamin di audit adalah CPTOB, something like that. Cara pembuatan obat yang baik dan benar. Itu kira-kira. Jadi GMP itu nggak laku di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu jangan terkecoh ya. Kalau di Jepang, GMP itu adalah negara yang audit. Jadi Bapak dan Ibu, dan perusahaan AFC sudah go public. Jadi dia nggak bisa tukar-tukar formula Bapak dan Ibu. Kalau sudah dibeginiin, itu sudah dikunci. Dan ada, kalau saya waktu itu ke Jepang, ada yang namanya batch manufacturing record. Nah, ini bedanya. Batch manufacturing record, ini Bapak dan Ibu, dari bahan mentah datang ke pabrik, diterima, ditimbang, diayak, itu semua ada ukurannya. Selesai diayak, segini sisanya, yang dibuang segini, yang diproduksi segini, hasil produksinya segini, sisa produksinya segini, sisa ampasnya pun ada gitu di batch manufacturing record. Batch manufacturing record ini diupload ke sistem GMP dan itu dimonitor oleh negara. Bapak dan Ibu, jadi produk AFC nggak bisa macam-macam, nggak bisa dikurang-kurangin formulanya, nggak bisa ditambah-tambahin. Even kalau mau ditambahin pun kita harus ganti nama lagi, nanti Subarasi itu akan ada penambahan yang luar biasa, nggak bisa di SOP 100 tambah gitu ya, upgrade nggak bisa, tapi harus ada produk baru, research baru, studi klinis baru, uji keamanan baru, semuanya baru Bapak dan Ibu. Makanya kita kalau ngeluarin produk sudah dipikirin 2-3 tahun sebelumnya, cuman prosesnya memang lama gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, kita excited banget ke depan ini. Sebentar lagi kita akan launching serum duluan Bapak dan Ibu. Sekarang memang kita main di 2 produk, tapi akan ada produk yang lebih luar biasa, serum Bapak dan Ibu ya. Untuk Subarasi itu tahun depan. Ya gitu aja dulu dari saya. Selanjutnya tentang produk. Ya, ini bagian Kobu di Darwin. Bushido kita. Oke, ya. Oke, selamat sore semua teman-teman. Luar biasa. Thank you ke Pak Ernest, Pak Mike ya kan, yang sudah brief ya, artinya sudah cerita panjang lebar mengenai perusahaan ya. Mungkin tadi juga dari segi paten juga udah sangat jelas. Nah, saya menyambung produk yang di launching yang kedua. Ini adalah Usukushi ya. Jadi produk yang kecantikan yang kedua. Nah, jadi sebenarnya gini, sebelum saya lanjut, jadi mungkin saya cerita sedikit. Jadi yang berbeda dari sini, company ini adalah satu, bahwa kita juga produk dari farmasi, itu yang berbeda ya. Itu jarang sekali biasa di perusahaan multi level marketing yang biasanya perusahaan multi level marketing biasanya baru mau start produk nggak ada, nah produknya malah pergi cari kan ke Sidoarjo, pergi ke Tangerang ya kan, kalau nggak pergi ke China ya kan, pergi ke Korea untuk mencari produk. Nah yang berbeda dari kita ini, kita adalah perusahaan farmasi ya kan, dan tadi aja kita ada produk ada 40.000 item, jadi artinya kita tidak akan kalah ya, jadi tidak akan, jumlah kita akan banyak sekali ya. Jadi ini kita baru di awal, yang masuk 2 produk aja ya, seperti kata Pak Ernest tadi aja, di tahun kemarin aja 2019 ya, kita dapat penghargaan, itu penjualan sales kita yang tertinggi ya. Nah di dunia malah di AFC kita udah naik ke peringkat nomor 2 di dunia setelah China ya kan. Nah ternyata sales Indonesia, di mana yang lain-lain semua salesnya turun 9%, tapi di Indonesia terjadi peningkatan 40,8% ya. Oke. Jadi produk yang kedua kita adalah namanya Usukushi. Jadi kalau Usukushi di Jepang itu artinya adalah kecantikan, seperti itu. Nah, dari mana ini? Dari salmon DNA ya. Jadi dari salmon DNA yang mana biasanya, nah ini plus lagi sama ingredient yang lain lagi. Nah ini luar biasa. Jadi ini dalam concentrate adalah nano size 800 Dalton. Jadi kalau Bapak Ibu kalau pernah belajar fisika, 800 Dalton itu adalah berapa? 10 pangkat minus 18. Kalau Bapak Ibu kalau tahu-tahu ya. 10 pangkat minus 18. Jadi partikelnya kecil sekali, makanya itu yang luar biasa. Jadi artinya hampir semua itu bisa terserap oleh tubuh kita. Ya, dan kemudian dengan teknologi pertama di dunia yaitu degradasi biologis enzim. Jadi yang biasanya tadi harus disuntikan sekarang bisa jadi kering. Ya, bisa sampai kering. Nah, tinggal kita konsumsi aja seperti itu ya. Nah, ini semua ingredient-ingredientnya yang ada di Usukushi. Mungkin kita nggak bahas ya, mungkin dokter mungkin dalam kondisi di sini lebih ini ya, lebih jago lah ya untuk menjelaskan satu persatu ya intinya situ. Nah, jadi yang paten, jadi yang Bapak Ibu yang perlu di sini adalah 1 paten ya. Nah, ini Usukushi ada 3 paten. Oke, jadi kalau kita berbicara paten manfaat, jadi nomor 1 gini loh.
Nah, mungkin kita bandingkan misalnya sama Panadol ya. Nah, Panadol yang dipatenkan apa? Paracetamol ya. Nah, paracetamol apa patennya? Adalah meredakan sakit nyeri gitu ya. Jadi kemudian di Bodrex juga ada, kalau Bapak Ibu kalau coba lihat Bodrex. Bodrex juga ada paracetamol. Paramex juga ada, pakai juga paracetamol juga. Jadi artinya paracetamol dipatenkan. Jadi kalau kita misalnya kita ke apotek kita beli Panadol, ya itu kita nggak usah tanya lagi, bisa nggak nanti ya, misalnya apa panas saya bisa reda ya, nyeri saya bisa, sakit kepala saya bisa reda, nggak usah ditanya lagi karena itu udah pasti gitu ya. Demikian juga dengan usukusi ini. Jadi usukusi ini dengan 3 paten berarti udah pasti. Kenapa? Karena namanya paten sudah diakui oleh negara ya. Kalau diuji kepada 100 orang harus semuanya 100-100-nya harus punya efek yang sama. Nah itu namanya paten manfaat. Kalau ada 50 yang terima efek, 50 yang tidak terima efek, ini nggak bakal dapat paten manfaat ya gitu ya. Jadi paten manfaat ini adalah harus 100-100-nya atau 100% ya, semuanya harus mengalami ya daripada perbaikan ini ya. Jadi yang pertama paten nomor ini adalah anti tumor agent ya. Nah kemudian yang kedua adalah imunitas tubuh kita ya, meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang kemudian yang ketiga adalah untuk terapi pasien hepatitis C ya, seperti itu. Nah, di sini saya ada satu video. Nah, perbandingan antara usus normal sama usus kotor ya. Nah, usus normal kalau biasanya kalau kita ini yang di sebelah kiri, kalau usus kotor kita di sebelah kanan ya. Nah, usukusi ini kita mengandung 1 triliun bakteri baik ya, probiotiknya ya, 1 triliun. Jadi kalau Bapak Ibu kalau pernah tahu produk yang biasanya kita sering konsumsi ya, ada yang inisialnya Y ya yang di depan. Nah, itu 1 botol itu setara dengan 6,5 miliar ya, 6,5 miliar probiotik. Jadi kalau 1 saset kita itu ekuivalen lebih kurang 130 botol ya, lebih kurang itu ya. Nah, jadi probiotik ini apa? Itu paling bagus untuk tadi itu usus kita. Karena usus kita ini kan selama kita ini apa? Usus kita ini selama ini adalah kotor, bener nggak ya? Jadi selama ini mungkin seperti usia saya 50 tahun, berarti kan selama ini kita konsumsi minyak lah apa semua itu kan udah otomatis ya, kotor, berlendir dan semuanya. Nah, jadi dengan kita konsumsi usukusi, yang pertama adalah tadi itu ya, jadi dia salah satu juga dia akan detox usus kita ya, karena bagi di Jepang adalah gini, usus kalau Anda mau cantik, ususnya harus bersih ya, karena usus yang bersih baru ya, semua tuh ya, jadi kulit lah, wajah kita lah, tuh semua jadi lebih cerah ya, lebih bagus gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian yang di usukusi kita ada salah satu uji klinisnya itu NK-cell ya. Nah, jadi yang paten kita yang pertama adalah NK-cell. NK-cell apa? Jadi dengan kita konsumsi usukusi ini, dia akan mengaktifkan ya, dia akan mengaktifkan NK-cell. NK-cell namanya natural killer cell. Jadi otomatis ya Bapak Ibu ya. Jadi dia akan aktifkan sehingga kalau ada sel cancer, tumor, nah ini mereka akan pergi melawan. Nah sehingga ini sangat cocok untuk kondisi sekarang ini ya, seperti itu. Nah di sini ada uji klinis lagi untuk namanya MCF7 pada kanker payudara ya. Jadi di Indonesia ternyata kanker payudara adalah menempati urutan nomor 1 ya. Di Indonesia ya, jadi kanker usus adalah nomor 2. Tapi kalau di negara-negara lain seperti di Singapura, di Taiwan ya, teman saya juga ada orang dari Taiwan, itu ternyata kalau di Taiwan kanker usus nomor 1 urutannya ya. Tapi kalau di Indonesia malah kanker payudara. Nah di sini salah satu adalah kita bisa udah sangat banyak membantu ya, yang untuk pasien-pasien seperti ini. Nah ini sini saya ada satu video bagaimana cara kerja NK-cell ya. Ini dari Jepang ya. Oke, mungkin kita lihat ya seperti ini. Tuh, setiap hari katanya ya kanker kita akan terus bertumbuh juga karena memang setiap manusia itu kan punya kanker ya, sel kanker. Nah, ini dikasih lihat ya. Jadi yang kecil-kecil ini NK cell ya. Kalau merah ini adalah sel cancer kita ya. Yang merah-merah yang besar ini batangan ini adalah cancer kita. Nah, Anda bisa melihat bagaimana NK cell kita itu untuk walaupun dia jumlahnya walaupun kecil, tapi dia bisa memakan ya. Nah, tuh dia bisa memakan tuh. Nah, sel cancer tuh, sampai habis tuh. Tuh ya. Nah, tuh sampai habis tuh NK cell-nya tuh. Nah, NK cell juga secara akurat ya, dia juga bisa membedakan ya, dia juga bisa membedakan mana yang sel baik, mana yang sel cancer. Nah ya, jadi kalau dia ketemu sel cancer, sel yang di luar dari tubuh kita dia akan membasmi seperti itu.
Ya, oke Bapak Ibu. Nah, jadi itu salah satu kerja dari NKSL kita. Tapi di sini karena kita juga paten kita cuma bilang adalah jadi apa? Jadi kita cuma bilang mengecilkan ya. Nah, kenapa? Karena kan kita juga nggak mau overclaim bahwa ternyata kita bisa membasmi. Tergantung jumlahnya mereka ya. Kalau mereka banyak kan kita juga nggak bisa. Jadi artinya dengan kita konsumsi usukusi dengan secara konsisten, nah itu mudah-mudahan tetap kita bisa melawan ya untuk kita mengurangi ya tumor sama kanker pada tubuh kita ya seperti itu. Nah, sehingga biasanya kalau kita dari upline saya, Dr. Ruiji, nah tergantung. Kalau kita udah punya tumor, udah punya kanker, itu sangat disarankan ya, kalau bisa sehari 4 sampai 8 ya, untuk seperti itu, eksekusi ya, seperti itu. 4-6 juga boleh, tergantung lah ya. Jadi ini kan selalu kembali kepada uang kita ya, masing-masing. Nah, kemudian kita juga bisa peningkatan sel darah putih kita untuk imunitas tubuh kita ya, jadi semakin meningkat. Nah, jadi tuh imunitas tubuh kita kalau diusukusi itu bisa full tuh ya, sampai 100% ya. Nah, kemudian karena usus kita bersih, jadi secara otomatis juga ya, jadi uji klinis kita otomatis juga kulit kita jadi semakin bagus ya, kulit wajah, perbaikan pori-pori, spot hitam ya kan. Nah, kemudian untuk pasien hepatitis pasien C, nah ini bisa sampai turun ya. Begitu saya lihat di sini, nah saya juga sedih karena dulu orang tua saya udah hampir 30 tahun yang lalu memang meninggal karena ini ya, karena hepatitis C. Kalau hepatitis C berarti liver kita itu jadi keras ya. Jadi terjadi sirosis. Nah, kalau memang ternyata dari uji klinis ini ternyata kita bisa membantu pasien-pasien hepatitis C, kemudian yang dari liver yang keras kemudian bisa kembali pelan-pelan kemudian bisa kembali normal, ini luar biasa ya. Jadi artinya dengan teknologi sekarang, nah mudah-mudahan kita juga bisa banyak membantu orangnya seperti itu. Nah ya, uji klinis dari usukusi otomatis nih ya. Jadi kulit kita pun keriput ya, spot hitam, ya, semua juga akan membaik ya. Nah, kondisi visi adalah minggu pertama kita akan terjadi detox ya. Jadi usus kita akan terjadi detox di minggu-minggu awal. Minggu kedua kita juga yang badan-badan sakit juga akan berkurang. Nah, kemudian masuk minggu ketiga aja skin improvement ya. Kulit kita nih udah kelihatan nih lebih smooth ya, lebih bright, lebih terang ya kan, dan kemudian sudah mulai grow ya. Nah, mulai minggu keempat increase in body immune system ya. Jadi kemudian imunitas tubuh kita juga sudah mulai meningkat setelah di 1 bulan ya, seperti itu. Nah, itu produk kita yang pertama usukusi. Nah, produk kita yang pertama ya, ini yang pertama, tapi kita taruh di urutan nomor 2, ini adalah SOP 100+ ya, Salmon Ovari Peptide. Nah, tadi udah dijelasin sama Pak Ernest secara lengkap juga. Nah, SOP pertama kali dibawa kenapa? Nah, karena dari ilmuwan, dari profesor bilang, nah ternyata orang Indonesia katanya suka makan enak-enak, benar kan? Nah, sehingga orang Indonesia paling banyak bermasalah sama pembuluh darah, benar nggak? Nah, karena apa? Suka makan enak-enak, gurih lah, santan, goreng-goreng, asin, manis, lengkap tuh orang Indonesia ya. Berlemak ya kan, kemudian kopi ya. Nah, jadi untuk orang-orang misalnya yang punya masalah hambatan pembuluh darah seperti saya juga, ini salah satu juga kita harus kurangin adalah ternyata kafein ya. Nah, dulu kalau saya sering konsumsi kafein, kopi, waduh detak jantung saya ini luar biasa. Kenapa? Karena udah terjadi sumbatan. Jadi pada saat dia mompa, nah ya seperti itu. Nah, oke, apa aja sih? Jadi Salmon Ovari Peptide ini itu terinspirasi dari ini ya, dari plasenta manusia ya, seperti itu. Nah, tapi untuk plasenta ternyata di negara Indonesia ini dianggap barbar haram ya. Kenapa? Ya karena mayoritas di Indonesia adalah Muslim. Nah, sehingga karena sudah ada PRKBP POM tahun 2004 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bahan yang dilarang pada suplemen makanan adalah salah satu adalah ini ya. Ada plasenta ya, testis, hormon dan lain-lain. Ini dianggap adalah haram seperti itu. Nah, sehingga ada produk-produk kompetitor kita yang lain yang sudah masuk Indonesia, ada yang sudah 8 tahun ya. Itu sampai hari ini pun juga tidak ada BP POM. Nah, itu yang itu ya. Jadi artinya tidak ada BP POM dan juga tidak ada paten ya. Nah, jadi yang berbeda dari kita itu adalah itu ya. Nah, kenapa kita bisa dapat BP POM? Nah, karena sebenarnya kita ini adalah dari mana? Jadi sebenarnya kita ini adalah dari Ikura Salmon. Jadi sebenarnya yang dipatenkan jadi ini adalah seperti plasenta ya. Jadi seperti ini. Jadi Ikura Salmon ini yang pembungkus daripada telur salmon. Nah, karena menyerupai sehingga disebut dengan adalah Salmon Ovari Peptide. Nah, sehingga dipatenkan ini adalah namanya marine placenta. Jadi sebenarnya ikan tuh nggak punya placenta tapi menyerupai ya. Nah, kemarin kalau Anda pernah dengar dari orang Jepang yang menjelaskan bahwa 1 ekor ikan salmon ini itu dari Ikura Salmon cuma dihasilkan cuma 1 gram ya. Nah, 1 gram itu kalau dijadikan bubuk kita, saset kita itu cuma dapat 10 saset. Sehingga mereka minta kita menghargai ya, artinya apa? Karena bagi orang Jepang ini ikan salmon dianggap sebagai ikan dewa juga ya. Nah, sehingga kalau Anda pergi ke sana pun Anda akan menemui juga beberapa kuil ya yang mereka akan menyembah yang namanya ikan salmon ya, bagi mereka itu luar biasa seperti itu. Nah, sama ini juga teknologi pertama di dunia juga yang ikan ini hanya hidupnya di Okoriskus
ya, cuma hidup di laut utara Hokkaido ya, seperti itu. Nah, ikannya khusus namanya Oncorhynchus catal salmon, seperti itu. Nah, dengan teknologi pertama di dunia juga namanya degradasi biologis enzim sampai nanosize juga ya, sampai 600 Dalton ya, seperti itu. Partikelnya kecil. Nah, kalau yang SOP lebih cocok kalau misalnya kita taruh di bawah lidah. Kenapa? Karena kalau kita bisa di bawah lidah itu lebih bagus karena di belakang bawah lidah kita langsung masuk ke pembuluh darah utama ya, sehingga itu bisa langsung masuk. Tapi kalau di usukushi Anda walaupun konsumsi di mulut ya, itu nggak apa-apa. Setelah itu Anda minum lebih banyak. Kenapa? Karena usukushi itu mengandung 1 triliun bakteri baik, jadi lebih bagus kalau melewati usus kita ya. Jadi agak berbeda. Kalau di SOP Anda boleh kemut-kemut lebih lama, setelah itu baru minum air yang banyak. Tapi kalau di usukushi sebentar, tapi kemudian minum air banyak ya. Lebih bagus dia melewati usus kita seperti itu. Nah, ini ingredient daripada salmon ovary peptide seperti ini semua ya. Nah, kemudian berbeda dari sini adalah ini. Nah, ini mungkin kalau Anda lihat di sini, kenapa di sini kita banyak sekali yang dokter-dokter bergabung. Karena begitu kalau misalnya dokter-dokter yang sebagian yang melihat ini, wah, ini luar biasa. Kenapa? Karena ini asam amino acid ini kalau bagi dokter ini adalah nutrisi ya, nutrisi bagi sel kita ya. Nah, saya juga sering ketemu sama dokter ya kecantikan yang biasa bergerak di bidang stem cell terapi ya, suntik stem cell untuk kecantikan dan segalanya ya. Nah, ternyata mereka juga sangat merekomendasi pasien-pasien mereka. Kenapa? Karena walaupun mereka sudah suntik di Swiss sama di Jerman, itu biasanya stem cell-nya mereka itu katanya ya, stem cell mau ngambil dari, misalnya ngambil dari domba ya, sel dari domba untuk disuntik kepada manusia dan segala, itu ternyata belum berkembang semua. Nah, ternyata itu kan butuh nutrisi. Jadi begitu mereka lihat ini lengkap begitu, wah luar biasa ya. Jadi mereka juga merekomendasi pasien-pasien kita juga untuk mengkonsumsi ini ya. Nah, perbandingannya apa? Nah, Anda Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi nutrisinya dari asam amino ini buat selnya kita, SOP dibandingkan sama human placenta, ini hampir kandungan kita hampir 2 kali lebih tinggi. Nah, sama deer placenta rusa, kita kandungan kita lebih tinggi hampir 1,5 kali ya. Bukan dari riset, bukan dari kita, tapi dari Japan Food Research Laboratories ya. Jadi memang ini juga Bapak Ibu juga bisa search di Google juga ada ya seperti itu. Dan kemudian kandungan kita lengkap ya. Nah, karena kita lengkap sehingga kekuatan kita itu lebih cepat ya. Seperti itu, bisa sampai 18 kali sampai 28 kali kekuatan kita seperti itu. Oke, jadi SOP salmon ovary peptide kita juga ada 3 paten yang tadi saya paten pertama cell generation effect, yang kedua adalah improve blood circulation jadi memperlancar pembuluh darah kita, dan ketiga adalah anti aging ya, untuk kemudian peremajaan kulit kita jadi semakin mudah. Nah, ini sudah ada nomor patennya JP 3946238. Bapak Ibu tinggal di Google paten ya. Jadi sekarang kita bisa Google paten, Anda tinggal masukin ini aja, Bapak Ibu bisa kelihatan ya, masuk ke Google paten bisa kelihatan. Jadi bisa kelihatan apa yang diuji ya, seperti itu. Jadi ini biasa kalau dokter-dokter kalau ini biasa kan tanya mengenai jurnal. Jadi kalau kita udah ada paten, udah ada uji klinis, itu kita udah lebih tinggi daripada jurnal. Jurnal itu adalah orang yang kemudian setelah mengkonsumsi hasilnya seperti apa, itu mereka bahas ya. Tapi ini udah nggak perlu dibahas lagi, karena apa? Karena kita sudah ada uji klinis, kita udah paten, berarti itu sudah yang tertinggi ya. Kenapa? Karena udah pasti ya, apalagi diakui sama negara seperti itu. Nah, ini adalah paten-paten ya. Nah, ini ada satu video. Nah, video jadi artinya untuk yang namanya memperlancar pembuluh darah kita. Nah, ternyata serangan jantung itu kan semua masalah di pembuluh darah kita. Nah, ya, kita bisa lihat di sini bisa tiba-tiba. Nah, termasuk juga kondisi saya sendiri ya. Dulu kalau mungkin Bapak Ibu kalau pernah tahu pernah dengar sharing saya juga. Nah, sampai sebelumnya saya juga punya masalah di sumbatan pembuluh darah ya. Nah, saya terakhir sebelum saya dikenakan produk ini, saya sering kali adalah kalau di kamar, kalau saya lagi buru-buru itu begitu menyengat di saya di sini, wah itu luar biasa ya, saya nggak bisa bergerak. Nah, seperti ini kan MC gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita berbicara terlalu excited, nah tiba-tiba kalau terjadi serangan jantung, nah kita bisa langsung pergi juga ya seperti itu. Jadi memang seperti sumbatan pembuluh darah, serangan jantung itu 60%, yang dimana kita nggak tahu ya. Tiba-tiba kita tidur bisa mati, nah itu 60%. Nah, 40% seperti kita ya, seperti saya. Artinya mesti dikasih tanda-tanda itu seperti itu. Ya, jadi banyak sekali memang yang aktivitas yang di luar ya. Ya, jadi aktivitas yang di luar kita biasa-biasa gitu ya. Nah, dan kita merasa tiba-tiba terjadi sumbatan, nah udah ya. Kalau ke jantung berarti serangan jantung, tapi kalau ke otak ya kita stroke ya, seperti itu. Kalau bisa ya jangan stroke ya, kenapa? Kalau sampai stroke kita kasihan juga ya, kita menyusahkan banyak orang ya, termasuk diri kita sendiri, kita juga menyusahkan satu keluarga kita semua ya.
Nah, kemarin saya juga ada baca ya artikel-artikel untuk orang-orang Jepang. Ternyata di orang Jepang kalau mau hidup umur panjang, ada yang kemudian cerita nih, ya. Ada nenek-nenek yang udah umur 130 tahun. Nah, dia bercerita, jadi ternyata di Jepang kenapa banyak orang berusia panjang? Karena dia bilang salah satu yang harus dijaga adalah pembuluh darah kita, karena pembuluh darah kita itu, ya, jadi pembuluh darah kita ternyata itu yang kita harus jaga. Kenapa? Karena pembuluh darah kita itu adalah yang menyuplai darah kita ke jantung, ke otak kita. Jadi kita harus menjaga itu. Kalau kita menjaga itu, kalau misalnya dalam keadaan semuanya nggak ada plak, ya, nggak ada apa istilah nggak ada plak, nggak ada kristal itu ya, wah luar biasa ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga semua terbebas dari penyakit-penyakit degeneratif dan kemudian juga bisa umur panjang seperti itu. Tapi kadang-kadang ya tadi ini ya, kalau namanya mulut kan kadang kita ini ya suka makan enak. Nah ini yang susah ya seperti itu. Nah tapi ya kita harus mengerti dan kemudian ini ya. Nah ini semua uji klinisnya, antioksidan kita tinggi. Nah, regenerasi sel otomatis kita juga ada pertumbuhan rambut ya. Keseimbangan hormon, jadi kita yang hormonnya kurang ada menopause. Nah, dengan kita konsumsi SOP ini juga bisa membuat hormon kita jadi lebih seimbang ya, seperti itu. Nah, ini salah satu uji klinisnya juga ada namanya ekspresigen. Nah, ini salah satu juga bisa DNA damage ini bisa mengurangi. Ya, jadi kadang-kadang kita misalnya dari papa kita misalnya diabetes, mama kita diabetes, kan kemungkinan besar kan kita juga turun ke kita adalah kita ya, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang turunan ya seperti itu ya, misalnya kacamata ya, masih banyak lagi lah seperti itu ya. Nah, jadi ini salah satu bisa mengikis ya sehingga turunan kita berikutnya itu lebih baik seperti itu ya. Nah, di sini ada uji klinis lagi untuk tadi ini untuk melancarkan peredaran darah kita ya, seperti itu ya. Kemudian ini, nah penurunan kadar gula darah. Nah luar biasa. Jadi saya juga punya teman tetangga juga di sini, Ibu Anggrea. Nah, tadinya sudah suntik insulin dosis 24. Setelah konsumsi ini SOP 3 bulan, hari ini sudah lepas insulin ya. Nah obat dokter bagaimana? Obat dokter, nah, beliau masih konsumsi tapi kadarnya mereka udah kurangin ya. Jadi misalnya dari 1 tablet udah kurang jadi setengah tablet gitu. Jadi dosisnya udah kurang. Tapi yang luar biasa adalah insulinnya. Ya, dimana biasanya kalau udah suntik insulin, ya bagi orang diabetes itu udah seumur hidup ya kan, benar nggak? Karena pankreasnya kan sudah tidak bisa memproduksi insulin. Nah, dengan kita SOP, dengan perbaikan ya, mulai memperbaiki yang rusak ya, yang kemudian diregenerasi dengan sel-sel kita yang baru di semua organ tubuh kita, ya seperti itu ya. Jadi kemudian beliau pankreasnya sekarang udah bisa memproduksi insulin sehingga udah nggak perlu suntik insulin lagi ya. Sekarang hampir setelah 3 bulan beliau ini sekarang udah nggak pernah suntik insulin lagi. Nah, tapi saya masih garis bawahi juga, jadi kadang-kadang kita konsumsi ini, itu namanya sel induk di tubuh kita, itu karena masuk ke tubuh kita, apa yang diperbaiki itu belum tentu sesuai dengan kita mau. Misalnya juga ada juga nih, misalnya teman saya juga, dia beli kasih suaminya, nah suaminya punya gula darah juga, tapi setelah 3 minggu dia telepon saya, Budi, suami saya punya gula darah nggak turun, nah tapi suami saya punya AMBN hilang, nah ya gitu ya. Jadi begitu dia masuk ke tubuh kita, yang diperbaiki sama sel induk kita, itu tergantung bagian mana yang paling lemah itu yang diperbaiki dulu ya, jadi nggak bisa kita, jadi waktu yang paling efektif apa? Nah, sebenarnya dari 1 bulan pun kita udah bisa kelihatan. Tapi paling efektif adalah terapi 6 bulan. Nah, ya. Jadi waktu 6 bulan paling bagus. Nah, setelah itu tergantung Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau lanjutin atau tidak ya. Nah, tapi karena setiap hari kita sekarang mengalami penuaan, suka nggak suka. Nah, produk kita ini salah satu yang bisa membalikkan proses penuaan kita ya, selnya kita bisa lebih mudah. Nah, jadi menurut saya kalau memang dari segi uang kita nggak masalah, pasti kita juga akan konsumsi ini seumur hidup gitu ya, seperti itu ya. Untuk membuat kita jauh lebih sehat, jauh dari semua penyakit-penyakit degeneratif ya, seperti itu. Nah, ini juga SOP kita juga salah satu ya. Tadi ini juga skin improvement. Jadi kulit kita juga jadi lebih muda ya, seperti itu. Nah, ini kondisi fisik perubahannya kalau dari Jepang nih semua langsung ditulis ya. Minggu pertama easy to sleep. Jadi kita lebih mudah tidur, improve-nya ya. Jadi ini ternyata banyak teman-teman kita juga yang susah tidur, ada yang sudah konsumsi obat, ada yang sampai 15 tahun. Setelah konsumsi ini 1 bulanan, nah ternyata sekarang mereka bisa lepas obat sana ya, obat tidur ya. Nah seperti itu. Jadi di minggu pertama pasti kita akan terjadi perbaikan seperti itu ya. Nah kemudian masuk minggu ketiga, masuk minggu kedua ya, yang pegel-pegel kita, sakit-sakit kita juga berkurang. Kemudian masuk minggu ketiga kita lebih tahan terhadap flu. Masuk minggu keempat improve, nah kita jadi lebih sabar ya. Dan kemudian sirkulasi, nah darah di wajah kita ya, dan di kulit kita jadi lebih baik ya setelah 1 bulan seperti itu. Nah ini Mr. Takeshi, ini yang punya paten Marine Placenta Salmon. Nah ini pas lagi beliau tahun kemarin datang ke Indonesia ya kan. Nah dia memberikan satu letter of authorization, jadi artinya apa, bahwa Marine Placenta mereka tuh hanya diberikan ke AFC aja ya. Artinya kalau Bapak Ibu kalau ketemu Marine Placenta di luaran sana itu berarti adalah palsu, karena
Beliau adalah penciptanya dan hanya diberikan kepada AFC dan untuk dipasarkan di Indonesia. Ya, hanya dipasarkan di Indonesia. Jadi di negara-negara lain juga untuk Salmonella peptide ya. Jadi kecuali kalau yang lain ya, karena AFC sendiri kan juga banyak ya. Misalnya juga ada Merim placenta juga ada di kolagen ya, tapi isinya cuma sepertiga. Nah, itu juga boleh karena memang diberikan kepada perusahaan AFC ya. Nah, tapi kalau SOP hanya diberikan untuk di Indonesia ya, dipasarkan untuk di Indonesia. Jadi kalau di negara-negara lain harus beli semua di Indonesia. Nah, mudah-mudahan nggak tahu, mudah-mudahan kalau tahun ini kita juga kita juga mulai masuk ke negara Malaysia ya, karena Malaysia kita sudah ada country stokis. Nah, sekarang mereka lagi sedang mengurus ya, seperti BP POM seperti Indonesia ya. Nah, kita kemudian kalau sudah ada, nah Bapak Ibu semua dari kita bisa ya. Nah, jadi karena penjualan kita luar biasa, sehingga kita dipercaya sama Jepang ya untuk memasarkan di negara-negara lain selain Indonesia ya. Nanti kita akan masuk ke Malaysia, setelah itu mungkin kita akan ekspansi ke Filipina, ke Vietnam ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, safety ini yang aman ya. Jadi yang paling penting kalau satu produk ini ada nggak? Nah, produk kita adalah natural. Nah, ini yang penting bahwa produk kita adalah natural, tidak ada kimia. Nah, kemudian setiap produk AFC itu mendapatkan sertifikat bebas antibiotik ya, nggak ada kimia. Bebas dari pestisida, bebas dari logam berat, kimia berbahaya, hormon. Nah, ini yang penting nih. Ya, kadang-kadang kalau satu produk yang ada hormon itu kalau kita punya tumor atau cancer, nah itu yang bisa merangsang pertumbuhan ini. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu kalau mau konsumsi sesuatu juga harus ingat ya, harus ada bebas hormon ya, seperti itu. Nah, kita bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Nah, SOP dan usul gizi kita juga ada sertifikat halal, dan BP POM kita adalah ML ya, makanan luarnya seperti ini. Nah, sehingga ini 100% dari produksi sampai dikirim, sampai ke stoki, sampai ke tangan Bapak Ibu semua dalam keadaan utuh ya, tidak pernah dibuka seperti itu juga. Nah, ini perbandingan antara SOP sama produk lain ya. Kalau SOP kita adalah produksi dari farmasi tertua dan terbesar di Jepang. Nah, kalau yang lain apa? Nah, biasanya karena kalau yang lain biasanya cuma beli ingredient kemudian maklon ya, artinya kemudian ya pembuatan misalnya pabriknya di Tangerang ya udah seperti itu ya. Nah, kalau yang SOP kita ada uji klinis, kalau biasanya mereka tidak ada ya, malah mencontek gitu ya. Karena biasanya sudah ada ya, tinggal mereka copy aja ya seperti itu. Nah, kita pioner ya di Merim placenta salmon sebagai ini. Nah, sekarang juga banyak produk-produk yang meniru yang seperti ini ya. Nah, kita di sini kita ada paten. Nah, produk lain sampai sekarang saya tahu juga tidak ada paten ya, tidak ada paten karena untuk mengurus izin paten ini nggak gampang. Karena untuk tahapan patennya saya pernah dengar dari paten tuh dari Jepang aja tuh bisa 7 tahun sampai 10 tahun ya. Jadi butuh waktu yang panjang ya, seperti itu. Ya, kita ada track record dan yang lain track record juga nggak jelas. Nah, seperti ini. Jadi perbandingan ini Anda bisa lihat perbandingan SOP kita dengan produk yang lainnya pada umumnya seperti itu. Nah, kita ML, jadi Bapak Ibu kalau masih lihat kalau BP POM, kalau ML berarti makanan luar, berarti 100% diimpor. Nah, kalau MD berarti buatan dalam negeri ya. Nah, tadi kan ngakunya misalnya dari produk luar negeri, tapi MD ya kan nggak, ya berarti kan tanda tanya ya, artinya ya tinggal dicampur-campur aja seperti itu ya. Oke, itu mungkin dari sisi produk. Nah, yang menarik di sini adalah marketing plan ya. Nah, mungkin nanti di sesi akhir di sini nanti saya akan sharing, saya akan buka salah satu account ya. Salah satu leader saya juga ya. Jadi nanti Bapak Ibu jadi bisa melihat. Nah, jadi kira-kira begitu saya jelasin marketing plan ini, potensi kita bisa dapat berapa sih ya. Nah, terus terang sebenarnya ini yang luar biasa. Jadi sebenarnya multi level marketing itu adalah sebenarnya kita tidak pernah menjual ya. Sebenarnya adalah kita cuma konsumsi. Jadi kita menjadi member kan sebenarnya kita seperti belanja. Seperti ini aja, seperti apa? Misalnya saya bergabung di sini misalnya karena saya ada sumbatan pembuluh darah. Sehingga sudah pasti saya butuh produk, benar nggak? Kalau saya mau pasang ring, kalau saya mau bypass, ya kan itu ratusan juta. Kalau saya mau cari dokter Terawan yang sekarang sudah jadi menteri, sekali disemprotnya ratusan juta. Ya. Atau saya mau kateter, atau saya mau masuk ke MRI, ke kapsul, itu semua juga uang. Ya. Nah, atau kita mau konsumsi produk ini, ya pasti saya lebih pilih mengkonsumsi produk ini, benar nggak? Saya beli diamond 12 box saja baru 12 juta, 20 juta ya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di multi level marketing intinya sebenarnya adalah kita dengan membeli produk otomatis kita menjadi member. Nah, setelah kita konsumsi hasilnya bagus, kita cuma sharing. Saya pakai bagus. Nah, teman-teman saya punya masalah yang sama pasti akan beli. Sebenarnya itu loh ya, hanya seperti itu. Jadi multi level marketing seperti itu. Kalau Anda terus menjual, kemudian Anda tanpa membership mereka, nah itu nggak bisa jangka panjang ya. Artinya apa? Anda nggak bisa. Jadi di sini di multi level marketing sebenarnya kita tujuan kita adalah membangun jaringan ya. Nah, paket membership kita cuma ada 3 di sini ya. Simple ya. Jadi kita ada paket Ruby. Paket Ruby itu kalau kita beli satu paket 2 box ya 3,3 juta. Nah, sekarang
dalam 1 bulan ini sejak tanggal 5 kemarin sampai tanggal 5 ini, nah kita ada paket tambahan namanya paket promo Ruby ya. Kenapa? Karena di pandemik ini di mana nah, tadi seperti tadi di-share dari Pak Mike ya kan, banyak sekali orang yang sampai kehilangan pekerjaan ataupun misalnya ada pekerjaan tapi juga terjadi pengurangan gaji dan semuanya. Nah, kalau di Indonesia memang kita nggak punya data, tapi kalau di Amerika kemarin waktu saya baca datanya itu adalah mereka butuh 10 tahun ya untuk bisa membangun ya lapangan pekerjaan untuk 23 juta orang, tetapi dengan kasus yang corona ini dalam 1 bulan sehingga mereka terjadi pengangguran 23 juta. Jadi artinya satu negara butuh 10 tahun untuk membangun lapangan pekerjaan untuk 23 juta orang, tetapi dalam 1 bulan ini habis semuanya seperti itu. Nah, Indonesia saya kira juga ya kurang lebih juga pasti akan banyak sekali ya orang-orang kehilangan pekerjaan seperti itu. Nah, sehingga kita muncul ada paket promo Ruby sehingga dengan orang belanja 1 box saja 1.65 dia sudah berhak untuk bisa bergabung ya seperti itu ya. Jadi haknya sama seperti Ruby juga ya, artinya supaya tetap dia bisa bergabung ya. Nah, untuk kita naik ke Safir gimana? Nah, kita tinggal tambah kekurangan. Jadi kalau misalnya kita Ruby, kita udah beli 2 box, nah kita tinggal tambah 4 box ya, kita menjadi Safir. Tapi kalau kita paket promo Ruby, kan kita baru beli 1 box. Nah, kalau kita mau naik ke full Ruby, ya kita tambah 1 lagi. Tapi kalau kita mau naik ke Safir, kita tinggal tambah 5 aja kekurangan, seperti itu ya. Nah, sampai kita 6, kita akan jadi naik peringkat ke Safir. Dari Ruby, kalau kita mau naik ke Diamond, kita tinggal tambah lagi, akumulasi lagi ya. Tambah lagi 6 box lagi, jadi 12 box kita menjadi Diamond ya. Ada batasan waktu? Tidak ada batasan waktu. Jadi tidak ada batasan waktu. Jadi ini yang suatu luar biasa di perusahaan ini. Jadi biasa kalau perusahaan lain yang saya tahu punya ya di perusahaan multi level marketing yang lain biasanya kan gini ya, kalau Anda join Ruby beli 2 box. Nah, Anda semua punya bulan. Kalau 1 bulan Anda nggak upgrade udah selamanya Anda di Ruby. Kalau Anda mau jadi ke Diamond Anda harus belanja lagi ya. Tapi di sini enggak ya, karena ini perusahaan Jepang sangat fair. Kenapa? Ya karena kita punya produk luar biasa ya. Orang pakai pasti cocok ya. Nah, udah cocok pasti Anda akumulasi ya, begitu pasti Anda upgrade. Nah, suatu hari pasti Anda jadi Diamond. Jadi di Diamond semua orang pasti akan jadi Diamond ya. Suatu hari pasti akan jadi Diamond. Cuma kalau lebih baik 1 hari, 1 minggu, 1 bulan bagaimana? Ya lebih bagus, lebih cepat, enggak? Kalau bisa 1 hari kita jadi Diamond, kita lebih Diamond. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu menjalankan bisnis ini ya seperti ini. Ya, bonus direct sponsor. Jadi kalau kita Ruby, kita mengajak teman kita yang misalnya bergabung di Ruby kan dapatnya 1 paket ya. Nah, jadi kita dapatnya 300.000. Tapi kalau dia belanjanya promo Ruby kita cuma dapatnya setengah ya. Karena tadi dia cuma kalau promo Ruby, nah karena dia cuma belanja 1 box, jadi kita cuma dapat setengahnya, dapat 150.000 seperti itu ya. Nah, oke, saya cerita Ruby ke Ruby dulu ya. Jadi kalau Ruby kita ngajak Ruby, kita dapat 300.000. Tapi kalau teman kita beli Safir, dia beli 3 paket. Nah, kita kali 3, 300.000 kali 3, 900.000. Tapi kalau teman kita bergabung Diamond kan belinya 6 paket, kan enggak? Nah, kalau Diamond belinya 6 paket, berarti kita dapatnya 300.000 kali 6, 1,8 juta ya. Nah, kalau kita peringkatnya Safir, kita mengajak orang, kalau yang orang beli 1 paket, kita dapatnya 450.000. Kalau dia beli Safir, kita kali 3, 1.350.000. Kalau teman kita belanja 6, kita kali 6 ya, 450 kali 6 adalah 2,7 juta ya. Gambarannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah hafal angka ini ya. Jadi Bapak Ibu cuma ingat aja 300.000, 450.000, dan Diamond ya 550.000 kalau mengajak 1 orang 1 paket. Nah, teman kita kalau beli 3 paket kita kali ini ya 1.650.000 dan kemudian 3,3 juta seperti itu ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dengan posisi begini, istilahnya gini, kalau misalnya kita Diamond, kita ngajak teman kita, jadi lebih bagus apa posisi kita? Ya pasti lebih bagus ada Diamond ya. Nah, karena kita ini adalah bicara bisnis. Kalau bicara bisnis, kita hari ini kalau nggak jadi Diamond, suatu hari pasti kita jadi Diamond kan. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Kenapa? Kalau Diamond kita ngajak 1 paket kan kita dapat 550.000. Nah, nanti besok teman kita upgrade. Ah, ini bagus nih, cocok nih, ya kan? Begitu dia tambah 1 paket, kita dapat lagi 550.000. Dia tambah 1 paket lagi, kita dapat lagi 550.000. Jadi begitu dia belanja 3 paket, pasti kita terima 1.650. Nanti begitu dia, cocok ya, saya mau upgrade langsung ke Diamond. Dia tambah 3 paket, kita terima lagi 550 kali 3, 1.650.000 sehingga totalnya 3,3 juta. Jadi kalau kita Diamond mengajak 1 orang cepat atau lambat pasti kita akan terima 3,3 juta ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau di sini kalau bisa sponsor, misalnya sponsor Bapak Ibu bisa 100 orang ya. Nah, selama di periode ya terserah mau berapa lama ya, 100 orang. Jadi kalau kita bisa sponsor 100 orang kalau mereka cocok produk ini udah artinya 1 orang pasti kita akan terima sampai 3,3 juta ya. Nah, dari 100 orang berarti kita udah pasti terima 330 juta. Nah, tergantung berapa lama ya seperti itu ya. Nah, seperti misalnya tim partner saya yang luar biasa, Dr. Yudi ya kan. Wah, kalau sponsorshipnya banyak tuh. Ada 300 orang lebih. Wah, kalau 300 orang lebih Bapak Ibu tinggal kalikan aja kan.
satu diamond sponsor satu sponsor diamond tadi kan saya bilang berapa? 3,3. Kalau ada 3 orang lebih, udah 1 miliar ya, hanya dari segi sponsorship aja gitu ya. Jadi cepat atau lambat pasti kita akan terima itu ya, seperti itu. Oke. Nah, bonus kita yang kedua adalah luar biasa adalah bonus pasap. Nah, pasap biasanya saya lebih gampang saya sebut dengan adalah bonus selisih. Nah, bonus selisih ini adalah hanya diberikan kalau kita levelnya level diamond. Jadi contohnya kita misalnya contoh ya, kita level diamond tapi di bawah kita ruby. Nah, teman kita masih ruby. Nah, ruby kalau teman kita ruby kan dia mengajak yang ruby, kan dia dapatnya 300.000. Nah, karena teman kita dapatnya 300.000, sebagai kantor itu mengeluarkan sistem itu sudah mengeluarkan namanya 550.000. Nah, sehingga ada terjadi selisih. Nah, selisihnya 250.000 kasih ke kita untuk di level diamond. Kalau misalnya kita masih safir nggak dikasih ya, dilewatin lagi kasih ke upline kita berikutnya. Sehingga makanya biasa kalau di AFC kita di sini ya, safir jarang sekali ya, banyak kan cuma ini. Kalau ruby, kalau udah ruby langsung loncat ke diamond gitu. Kenapa? Ya, karena itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau udah coba ternyata bagus ya, serius mau jalan bisnis ini lebih cepat jadi diamond seperti itu ya. Nah, kalau contohnya misalnya kalau di bawah kita ruby, teman kita ruby. Nah, begitu dia mengajak teman dia yang join diamond, kan dia teman kita kan ruby join ini kan dapat 1,8 juta. Nah, kantor sebenarnya membayar 3,3 juta yang ini ya. Jadi selisihnya 1,5 juta kasih ke kita. Luar biasa banyak loh ya. Kalau di bawah kita kalau ada ratusan orang yang masih peringkatnya di bawah kita. Kenapa? Karena kan nggak semua orang juga bisa jadi diamond cepat, benar nggak? Ada juga orang yang masalah uang, ada ini. Jadi nggak semua. Jadi kalau di bawah kita total kalau misalnya ada ratusan ruby atau safir, wah ini luar biasa loh. Selisihnya semua buang ke diamond ya. Jadi kita akan terima banyak sekali ya. Nah seperti ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya ini kita ruby, nah kita mengajak diamond kan kita terima 1,8 juta. Nah sebenarnya kantor itu kan bayarnya 3,3 juta ya. Jadi ada selisih 1,5 juta. Nah 1,5 juta ternyata upline kita yang mengajak kita adalah ternyata safir. Nah, safir lewat dia nggak dapat. Nah, yang diberikan kepada diamond. Jadi dia akan berikan kepada diamond ya. Jadi diamond yang terdekat. Dari mana? Dari jalur sponsorship ya. Jadi kalau dari jalur yang lemparan itu tidak dianggap ya. Jadi artinya dari jalur sponsorship kita. Nah, kemudian bonus ketiga kita adalah bonus pairing, bonus pasangan. Nah, bonus pasangan ini adalah sebenarnya bonus yang opsional ya. Jadi Bapak Ibu kalau akan terima bonus pairing ini selama-lamanya itu juga ada syarat ya. Jadi artinya kita juga harus aktif di dalam bisnis kita ini, minimal Bapak Ibu kalau bisa punya income ya 7,5 juta, makanya Bapak Ibu bisa menerima bonus ini selama-lamanya. Nah, tapi perusahaan juga memberikan kita waktu 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun sejak kita bergabung, nah 1 tahun yang pertama perusahaan memberikan kita namanya bonus pairing. Jadi kasih waktu kita untuk membangun. Jadi selama 1 tahun ini tetap dikasih bonus pairing. Nah, tapi nanti begitu masuk bulan ke-13 tergantung. Kalau Bapak Ibu kalau misalnya tadi kalau menjalankan 7,5 juta, nah kan tetap aktif, nah sehingga tetap selamanya akan dapat. Tapi kalau nggak dapat terjadi kekurangan itu bisa beli ya. Kasta istilah kalau di perusahaan lain namanya tupo, ya tutup poin. Tapi tutup poin kita ini adalah di bulan ke-13 itu bagi orang yang tidak aktif ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang aktif, sebenarnya Bapak Ibu juga tidak pernah merasakan namanya tutup poin karena terus berjalan ya seperti itu. Nah, saya punya account aja tuh udah bisa tutup poin untuk 80 tahun ke depan. Jadi selama 80 tahun artinya sejak saya ada nggak ada pun berarti anak cucu saya pasti akan terima komisi dari AFC ya seperti itu. Nah, bonus pairing kita nih simple karena ini ada dijangan dengan binary kiri dan kanan. Ya udah. Jadi kita cuma mengajak 2 kiri dan kanan. Nah, nanti teman kita siap lagi mengajak lagi kiri dan kanan ya namanya. Jadi semua orang cuma punya 2 jalur. Jadi kalau saya punya orang ketiga gimana? Nah, punya orang ketiga saya selalu lempar ke bawah. Mau lempar ke kiri atau mau lempar ke kanan ya. Jadi semua orang pasti punya 2 jalur. Nah, untuk peringkat diamond, nah potensi kita dapatnya berapa kalau untuk pairing? Jadi kalau untuk diamond, kita di kiri sama di kanan, nah contoh di kiri misalnya dia belanja 1 paket, ini di kanan beli 1 paket ruby, nah kita dapatnya 300.000. Nah tapi kalau yang promo ruby, karena dia belanja baru 1 box ya, kita belum dapat pairing ya. Jadi kalau pairing di sini adalah, pasangan kita adalah per 2 box ya. 2 box baru kita terjadi pairing ya. Tapi kalau belum, dia masih menunggu seperti itu. Nah kalau diamond berarti dia pairingnya adalah per paket ya, 300.000. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kiri ini belanjanya 1 box, belanjanya paket ruby 1 paket. Tapi di sebelah kanan saya ini belanjanya 6 paket, yang paket diamond. Berarti ini belanja 6, ini belanja 1. Nah, karena baru 1 dan 6, berarti kan baru bisa terjadi pairingnya 1 kali, benar nggak? Nah, jadi perusahaan baru bayar 300.000 per paket. Nah, sisanya 5 itu menunggu, yang ada di sebelah kanan itu masih menunggu, jadi masih ada sisa lagi simpen 5. Nah, besok yang di sebelah kiri ini mengajak orang contohnya. Ya, dia mengajak kiri dan kanan. Ini misalnya belanja lagi paket ruby. Beli 1, belanja 1 paket lagi. Nah, berarti karena kita ada omset baru, di sini ada 2 paket.
Nah, kan tadi di sini masih ada sisa 5 paket ya, sehingga terjadi bonus pasangan lagi. Berapa? Ya 2 kali, jadi 2 kali 300.000, berarti dapat 600.000. Nah, sisa 3 menunggu lagi. Nah, seterusnya ya. Jadi kiri dan kanannya, jadi omset kita itu adalah kiri dan kanan. Nah, jadi untuk bonus pairing diamond, nah ini ya. Jadi batas maksimal adalah Bapak Ibu bisa terima 200 pairing per hari. Ya, 10 paket pertama Bapak Ibu bisa terima 300.000. Nah, ya 10 paket pertama. Nah, sisanya paket ke-11 sampai ke-200 Bapak Ibu bisa terima 100.000. Jadi totalnya adalah 22 juta, satu hari kali 30 hari adalah 66.000 ya, 660 juta. Karena di sini pakai kusnya adalah 10.000 ya. Jadi Bapak Ibu bisa terima 660 juta per bulan ya. Nah, kalau peringkat kita Safir bagaimana? Kalau Safir, nah kita bisa terima pairing 10 pertama itu adalah 200.000. Ya, jadi 10 pertama 200.000 jadi 2 juta. Nah, sisanya 11 sampai 60 kita ada 50 paket lagi kali 100.000 5 juta. Jadi total sehari kita bisa terima 7 juta, kali 30 hari adalah 210 juta ya. Maksimal. Nah, kalau Ruby sehari kita cuma bisa terima 10 pairing. Nah, 10 pertama itu kita terima 150.000 per paket. Nah, satu hari kita bisa terima 1,5 juta kali 3 hari adalah 45 juta. Ya, jadi kesimpulannya adalah perbandingannya nih. Kalau Diamond Bapak Ibu bisa terima sampai 66.000, 660 juta untuk satu titik hak usaha ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kalau mau sekaligus mau jalankan 3 titik, misalnya nama atas kita, nama suami, nama istri, nama anak boleh ya seperti itu. Nah, satu titik kita potensi sampai 660. Kalau 3 titik kalau Bapak Ibu bisa jalankan, semuanya Bapak Ibu bisa terima bonus pairing 2 miliar ya untuk 1 bulan. Nah, kalau Safir batas maksimal 20 juta per bulan, kalau Ruby 45 juta per bulan seperti itu. Nah, income kita semuanya 80-20 ya. 80% cash. Jadi contohnya misalnya hari ini hari Senin saya input, hari Rabu sudah masuk rekening. Ya, seperti itu. Jadi yang masuk ke rekening berapa? 80%. Nah, 20% disimpan masuk ke redemption wallet ya. Itu untuk apa? Untuk kita belanja. Jadi contohnya misalnya income saya hari ini 1 juta. Berarti 1 juta nanti hari Rabu masuk ke rekening saya 800.000. Nah, 200.000-nya dia akan masuk ke redemption. Nah, itu nanti akan dikumpulin. Nanti kalau udah 1.650.000 kita bisa belanja ya. Produk ya. Itu ada paket atau misalnya kita mau belanja SOP kembali, kita mau eksekusi kembali juga bisa ya. Tapi setiap bulan kita dibatasi. 1 bulan kita hanya batasi cuma setiap member cuma boleh beli 3 ya, setiap ID boleh cuma beli 3 ya, 3 SOP atau 3 USU seperti itu. Tapi yang lain ada yang ada batasan, ada yang nggak ada batasan. Nah, dari yang 200.000 masuk ke redemption, nah 200.000 itu pengertian berapa? 200.000 sebenarnya pengertian adalah 10 BV di auto maintenance. Nah, 10 BV ini di auto maintenance ini untuk perhitungan bonus. Jadi kalau Bapak Ibu kalau lihat misalnya ada BV di auto maintenance itu bukan uang ya, itu adalah cuma BV, itu cuma perhitungan komisi di mana nanti setiap bulannya sistem akan memotong 75 BV untuk Bapak Ibu qualified di bonus bulanan ya. Nah, seperti itu ya, dapat bonus bulanan kita dapat begini. Karena kenapa? Karena perusahaan kita ada 3 macam bonus. Kita ada bonus harian yang tadi saya sebutin di sini, kita ada bonus bulanan dan kita ada bonus tahunan ya. Nah, bonus yang tadi redemption tadi adalah untuk shopping. Nah, Bapak Ibu bebas ya. Misalnya contohnya nih, kita mau beli Hanamai. Nah, ini Hanamai adalah serum wajah. Ini di pabrik AFC kita yang ada di Korea ya. Propolis juga kita di pabrik kita yang AFC yang ada di Brasil. Kenapa di Brasil? Karena hutan tropis yang terbaik yang ada di sana ya. Propolis sebenarnya adalah getah dari pohon ya. Itu biasanya lebah mengambil getah-getah dari pohon itu kemudian untuk menutup sarang-sarangnya ya, supaya menjaga supaya dari serangan dari serangga. Nah, makanya sehingga itu luar biasa ya. Jadi sehingga kalau misalnya hutan tropis yang terbaik di sana, jadi getah-getah dari pohon-pohon itu pun sangat bagus ya. Sehingga makanya AFC membangun pabrik untuk AFC Propolis ini di Brasil seperti itu. Nah, kita juga ada masker yang ada plasentanya ya, seperti itu. Kita juga ada minyak ikan ya. Ini sebenarnya bukan minyak ikan. Jadi kalau sebenarnya krill oil, jadi krill oil ini kita lebih tinggi daripada minyak ikan. Jadi minyak ikan paling bawah, di atas minyak ikan adalah minyak salmon, di atas minyak salmon adalah krill oil, udang merah sama anjing lautnya seperti itu. Nah, kenapa? Ini satu-satunya biasanya kita ada DPA, yang biasanya orang cuma DDH sama EPI. Nah, ini kita ada DPA ya untuk perkembangan otak. Jadi makanya ini untuk anak-anak juga sangat bagus ya, termasuk kita juga lah, termasuk orang tua juga bagus supaya kita nggak gampang pikun ya. Nah, terus memperbaiki memori otak kita juga ya. Ini sabun dapat hadiah Nobel. Nah, lutein ini buat mata ya. Nah, ini semua dari 20% yang kita bisa konsumsi ya. Artinya dari 20% kita bisa beli. Nah, lutein kita juga punya 3 paten. Dari mana? Dari 8 macam buah beri ya. Nah, dari 8 macam buah beri dari 8 negara. Jadi masing-masing negara nih. Jadi misalnya negara ini terbaik apa? Nah, ini 10 8 negara. Nah, ada 3 paten juga ya seperti itu. Nah, paten pertama untuk plus minus kita, paten kedua untuk sinar blue light, paten ketiga kita adalah untuk memperbaiki memori otak. Jadi, nah ini juga sangat bagus ya.
Nah, ini ada juga teman-teman saya beli kasih orang tua mereka, salah satu itu. Dia bilang orang tuanya itu jadi sekarang jadi nggak gampang pikun. Luar biasa, daya ingatnya jadi bagus ya. Banyak loh member-member kita yang biasanya kemarin juga saya juga terima testimoni juga dari Surabaya, yang biasanya gampang lupa, sekarang juga luar biasa ya, daya ingatnya kembali semua. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga ada PNC, Premium Nano Collagen kita. Ini juga the best seller sebelumnya, yang sebelum kita dibikin multi level marketing, Pak Ernest sebenarnya sudah mulai memasarkan PNC ini ada di Guardian ya, yang dijual dengan 980.000 per box ya. Satu box isi 10 botol. Nah, sejak kita merubah konsepnya menjadi multi level marketing sehingga kita menarik. Nah, sehingga kita cuma bisa konsumsi ini kita dari saldo redemption kita yang 20%. Nah, ini juga ada 4 paten. Dan ini yang tertinggi ya se-Asia Tenggara. PNC kita, kolagen kita setinggi se-Asia Tenggara, satu botol ada 13.500 mg ya. Nah, seperti itu. Oke, itu semua. Nah, yang tadi saya bilang dari setiap bulan kan kita punya, jadi setiap bulan Bapak Ibu kalau sudah mencukupi yang minimal berapa? Minimal ya 7,5 juta. Kalau Bapak Ibu udah mencukupi income 7,5 juta, berarti 7,5 juta berarti 80% Bapak 6 juta masuk ke rekening ya. Nah, 80% masuk ke rekening. Nah, 20%-nya berarti kan 1,5 juta. Nah, 1,5 juta masuk ke redemption wallet-nya untuk kita shopping. Nah, itu masuk ke auto maintenance BV berapa? Kalau 1,5 juta itu hitungannya adalah 75 BV. Nah, ya, jadi kita udah dapat 75 BV. Nah, setiap tanggal 1 sistem akan mendebit. Begitu sistem mendebit, udah. Begitu qualified, Bapak Ibu langsung qualified ya sistem Bu Unilevel ini. Nah, setiap yang dipotong 75 BV ini, perusahaan mengeluarkan 450.000 buat dibagi lagi kepada 10 level ke atas ya. Level pertama 75.000. Ya, misalnya contoh, saya mengajak teman saya ada 10 orang. Nah, berarti 10 orang ini kalau mereka qualified, masing-masing dari mereka kalau mereka cukup ya, artinya 20% mencukupi 75 BV setiap bulannya dipotong, nah saya akan terima 75.000 sampai 10 level ya seperti itu. Nah, bonus bulanan ini kita bisa terima sampai berpuluh-puluh tahun ya. Mungkin kalau Anda pernah dengar yang sharing saya, kadang-kadang saya bilang, saya bisa terima dari Pak Ardian ya 30 tahun, 40 tahun ya, masing-masing ada 20 tahun. Nah, kenapa? Karena ini adalah sebenarnya adalah udah terjadi, salesnya udah terjadi, cuma karena dengan sistem ini, jadi perusahaan tuh membagi kepada kita dalam waktu bulanan ya seperti itu. Nanti mungkin pelan-pelan yang mungkin saya bisa jelaskan. Nah, mungkin saya jelaskan potensinya aja di sini ya. Nah, untuk bisa ngambil berapa kedalaman ini tergantung income kita bulanan. Jadi kalau kita misalnya pendapatan kita 0 sampai 500.000, kita hanya bisa mengambil satu kedalaman aja. Jadi kalau misalnya saya sponsor 10 orang, hanya 10 orang itu aja saya bisa ngambil dari 75.000. Nah, tapi kalau income bulanan saya 500.000 sampai 1 juta, saya bisa ngambil 2 kedalaman. Jadi teman-teman yang diajak lagi, saya bisa dapat semua ya. Ya, di atas 1 juta saya boleh ngambil 3 level. 3 level ini banyak loh ya. Contohnya misalnya saya ngajak 5 orang ya, 5 ini qualified. Nah, 5 masing-masing ngajak 5. 5 ngajak 5 aja berarti level 2 kita udah 25 orang ya. Masing-masing ngajak 5 lagi, level ketiga kita udah 125 orang ya seperti itu. Nah, ini kita bisa ngambil semua. Jadi di atas 1 juta boleh ngambil 3 kedalaman, 3 level. Di atas 3 juta boleh ngambil 6 level kedalaman. Nah, kemudian di atas 5 juta 8 level, di atas 10 juta 10 level. Ya, seperti itu. Nah, ini juga berlaku roll up ya, sorry. Ya, jadi kalau misalnya ternyata saya di level ketiga, ternyata yang level 2 ternyata nggak qualified. Ya, artinya apa? Bulan ini dia nggak qualified 75 BV. Berarti kan dia nggak qualified. Nah, level 3 akan naik ke level 2. Jadi praktis sebenarnya di dalam marketing plan ini untuk bonus Unilevel ini sebenarnya tak terbatas ya, luar biasa. Tadi kalau bonus harian, Bapak Ibu kan akan terima cuma 660 juta. Itu udah maksimal gitu ya per satu titik. Tapi kalau di namanya bonus bulanan itu nggak terbatas ya. Bapak Ibu bisa terima sampai miliaran seperti itu ya. Nah, misalnya saya bilang level 1 misalnya saya cuma ngajak 5 orang dan masing-masing 5 ini qualified ya kan untuk bonus bulanan. Berarti saya 5 kali 75.000 berarti 375.000 ya. Nah, masing-masing 5 mengajak 5 berarti saya level 2 ada 25 orang. Kali 75.000 lagi kan. Nah, saya dapat berapa? 1.875. Nah, ini masing-masing 5 ngajak 5 lagi. Nah, kan saya dapat 37.500 ya. Nah, dapatnya nih 4 juta lebih. Tuh, anggap sampai level 5 lah ya, kita punya 3.000 orang. Nah, 3.000 orang Bapak Ibu aja udah terima ini loh. 117 juta setiap bulannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita baru jalan 1 tahun lebih, udah 2 tahun perusahaan ini, tapi saya masih baru bergabung 1,5 tahun. Nah, bonus bulanan saya sekarang bulan kemarin terima 52 juta. Nah, berarti ya lebih kurang ini ya, tengah-tengahnya ya, berarti ada sekitar 1.500 atau 1.600 orang yang qualified di bawah saya setiap bulannya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau ini berkembang ya, sampai misalnya target Bapak Ibu minimal 100.000 lah. Kalau 100.000 berarti di antara 7 dan 8. Nah, Bapak Ibu bisa terima lebih kurang, hitungan saya adalah sekitar 4-5 miliar. Ya. Nah, 4-5 miliar setiap bulannya. Dan untuk belanja bulanan ini kan kedepannya juga bukan cuma produk ini lagi, benar nggak? Akan banyak sekali produk ya.
Kayak kemarin kita ke Singapura aja, istri saya juga beli produk slimming ya, beli kasih orang tua punya join apa yang untuk lutut lah apa semua, itu banyak sekali produk-produknya. Nah, nanti satu persatu kita akan masuk. Nah, sehingga nanti yang di redemption ini yang di 20% Bapak Ibu banyak ya. Kemudian kedepannya Pak Ernest juga akan bikin misalnya AFC shop ya gitu ya. Nah, jadi mungkin di setiap kota kita juga nanti bisa seperti kayak Guardian ya, seperti Guardian, tapi ini semua produk AFC gitu, seperti itu ya. Nah, sehingga banyak sekali ya orang yang bisa belanja. Nah, pada saat itu kalau banyak yang belanja, Bapak Ibu cuma terima 37.500 dari sekian itu aja tuh. Bapak Ibu bisa terima miliaran ya setiap bulannya, seperti itu. Oke, dan kemudian annual rank ini tahunan. Nah, ya. Nah, annual rank kenapa kita dimulai dari 1 Oktober sampai September? Karena memang pas tadi Pak Ernest bilang waktu kita mulai launching kemarin di 10 Oktober. Ya, 10 Oktober 2019 jam 10 dengan partisipan 1.010 orang. Nah, sehingga kita masuk di rekor muri. Nah, karena kita juga perusahaan baru mulai launching di 10 Oktober ini, nah sehingga kita selalu bikin annual kita sampai 25 September ya, dari 1 Oktober sampai 25 September. Nah, 5 hari lagi kita akan audit ya, karena ini juga perusahaan apa, kita selalu akan diaudit sama Jepang ya, seperti itu. Nah, dalam 1 tahun ini, periode ini Bapak Ibu bisa achieve berapa banyak pairing. Nah, jadi selama periode ini ternyata kalau Bapak Ibu akumulasi ada 100 pairing, berarti Bapak Ibu dianggap sebagai peringkat Toreda dan berhak untuk mendapatkan bonus tahunan $500 ya, 5 juta. Kalau Ronin berarti Bapak Ibu kalau udah ada 500 pairing akumulasi, berarti Bapak Ibu akan terima 25 juta ya. Samurai 1000 pairing Bapak Ibu akan terima 75 juta ya. Nah, Shogun 5.000 pairing, nah ini udah lumayan, Pak. Ya, seperti kata Pak Niko, kalau bisa Bapak Ibu minimal ya target ya untuk di AFC ini adalah peringkatnya nih Shogun Daimyo Bushido ya. Nah ya, kalau udah Shogun, kalau kita udah 5.000 pairing, terima aja juga enak ya, 575 juta ya, kan udah terasa ya, seperti itu ya. Kalau mau ganti mobil, mau renovasi rumah ya, beli apartemen pun udah bisa nih 500 juta lebih. Nah kalau Daimyo kita terima hampir 3 kalinya, Bapak Ibu kalau 10.000 pairing, Bapak Ibu akan terima 1,5 miliar ya. Nah selama 1 tahun periode Bapak Ibu kalau bisa terima 20.000 pairing, nah Bapak Ibu akan terima 3 miliar. Nah ini luar biasa, ini annual rank setiap tahun akan diberikan. Jadi setiap tahun kalau Bapak Ibu kalau bisa mencapai 20.000 pairing 3 miliar. Ya setiap tahun akan diberikan 3 miliar seperti itu ya. Nah mungkin walaupun memang saya sekarang adalah Bushido masih satu-satunya, nah tapi nanti dalam waktu dekat ini saya lihat sudah ada 3 orang yang sudah kelihatan sudah pasti akan naik ke Bushido, ya, yaitu member saya Ardian ya, anak muda, kemudian ada Ko Yohanes, kemudian ada leader saya juga yang Dr. Yudi yang luar biasa ya. Nah, itu jika 3 orang ini yang udah ini. Nah, ditambah lagi mungkin upline saya nih ya, Dr. Luigi ya, yang mudah-mudahan sekarang bisa masuk ke Bushido juga ya, seperti itu. Nah, mungkin itu aja. Nah, ini kita akan, kita juga ada challenge ya, Bapak Ibu bisa ke Dubai ya. Bapak Ibu bagaimana untuk bisa achieve ke Dubai? Achieve ke Dubai ini Bapak Ibu sampai 25 September ya. Jadi kita masih ada waktu 4 bulan lebih. Nah, dari sejak kita bergabung, kita sponsor 8 diamond. Sponsor langsung masih 8 diamond. Ya, atau kalau enggak, berarti kita membangun jaringan. Berarti Bapak Ibu kalau udah pairing 100, nah ditambah aja. Nah, seperti ini ya, 100 pairing ditambah lagi dengan 2.700 PV ya. Dubai ini luar biasa ya. Satu negara yang paling eksotik ya, seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan ngadain acara ini di Padang Pasir ya, luar biasa ya. Nanti kita akan bikin acara di Padang Pasir, annual rank, nah sehingga Bapak Ibu yang udah achieve selama 1 tahun ini, kerja kerasnya semua ini bisa naik ke panggungnya, luar biasa. Jadi ini panggung kebersamaan kita semua ya, seperti itu. Nah, ini periodenya, jadi kalau Bapak Ibu kalau bisa achieve ini, sponsor langsung 7.200 PV. Jadi terserah, mau ruby, mau safir, mau diamond, nah boleh, diakumulasi. Nah, lebih kurang itu adalah 8 diamond ya, totalnya lebih kurang 8 diamond. Atau tadi ini, atau kita sponsornya 100 pairing. Ya 100 pairing ditambah sponsor pribadi kita 2.700 boleh. Tapi yang di bawah ini cuma 1 ID, cuma berhak untuk 1. Tapi kalau di atas ini itu berhak untuk akumulasi. Misalnya saya 8 diamond berarti kan saya dapat 1 tiket. Tapi kalau saya bisa sponsor sampai 16 diamond berarti saya dapat 2 tiket ya. Tujuan ini karena ada keluarga, family yang kita juga berharap Bapak Ibu juga bisa ngajak istri, yang ngajak anak-anaknya seperti itu ya, seperti itu. Nah, oke, nah kita juga punya akademi International Academy seperti itu. Nah, yang di sini announce ya Bapak Ibu boleh promosi ya di Facebook Bapak Ibu pribadi boleh, di website pribadi boleh, di Instagram pribadi boleh.
Ya, yang nggak boleh nih adalah di sini kita sangat strict ya untuk teman-teman kita kalau menjual di marketplace seperti di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak, kalau ketahuan ya di sini kita nggak ada ampun ya kita langsung suspend seperti itu ya. Nah, dan kemudian kita juga berikan reward ya untuk yang teman-teman yang bisa membantu kita juga ya. Jadi kita juga dapat income tambahan lagi yang nomor 4 lagi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membantu kita misalnya ternyata dapat informasi ya, yang ini ternyata jual harga di bawah lebih murah aja misalnya 10.000 atau 50.000. Nah, yang penting data ya, yang jangan cuma ini, kalau bisa dapetin nomor kontaknya ya, nama, nomor HP ya. Nah, itu kemudian tinggal dicek di sistem ya. Nah, kalau ternyata dia adalah member kita dan kita disuspend, nah Bapak Ibu bisa terima hadiah ya. Nah, kemarin juga udah di-share sama Niko. Jadi kalau misalnya member biasa ya, sampai ke level Ronin kita akan terima 1.650.000. Tapi kalau level Samurai Shogun, Bapak Ibu akan terima 19.800.000. Tapi kalau seperti saya, Bushido, dan Daimyo, Bapak Ibu bisa menemukan kita cutting price, Bapak Ibu akan terima 10 kali lainnya lagi ya. Hampir 200 juta ya. 198 juta ya, luar biasa. Jadi ya nggak apa-apa, jadi ini income tambahan aja ya. Jadi artinya kita saling menjaga. Ya tujuannya apa? Kita saling menjaga supaya perusahaan kita ini bisa ini ya. Nah, kemarin saya juga sharing, saya bilang, ini perusahaan kita baru berjalan 2 tahun. Ya, hari ini pun yang dapat ratusan juta aja di perusahaan kita sangat banyak. Nah, apalagi perusahaan ini kalau udah berjalan 10 tahun, 20 tahun ke depan ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua bisa bergabung di sini juga. Nah, kita juga punya ini advokat kita ya yang bersama dengan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu juga punya tanggung jawab ya untuk menjaga ya sampai 3 level. Kalau mereka kalau ada undercutting, Bapak Ibu kalau tahu, Bapak Ibu bantu melaporkan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melaporkan, berarti Bapak Ibu juga termasuk di bagian ini juga ya. Jadi nggak dalam 1 tahun nggak boleh sampai 5 kali ya. Kalau Bapak Ibu terima sampai 5 kali di bawah kita 3 level itu ada yang undercutting, berarti bonus tahunan Bapak Ibu tidak dibayar ya. Jadi bonus tahunan itu akan dibayarkan, artinya Bapak Ibu juga ikut berpartisipasi di dalam perusahaan ini untuk saling menjaga ya, seperti itu. Oke, mungkin saya akan sharing website langsung ya. Oke, mungkin saya akan sharing. Nah, saya akan login. Deg-degan loh saya, Ko Budi kalau login saya deg-degan. Enggak, ini saya sharing bukan punya saya, Pak. Nah, ini saya sharing salah satu leader saya. Nah, ya. Salah satu leader saya yang sebentar lagi akan menjadi Daimyo ya. Nah, ini akan menjadi Daimyo pertama nih, wanita pertama di AFC. Ya nggak, Pak Niko? Nah, ini luar biasa ya. Ini baru bergabung kalau nggak salah sekitar bulan 4 ya, bulan 4 2019, berarti pas 1 tahun. Ya, jadi beliau baru bergabung juga 1 tahun. Sorry. Wah, ini kayak keberatan nih. Terlalu banyak komisi, gagal terus nih. Budi juga nggak jadi bukanya lambat juga dong. Hah? Lambat juga dong. Berat di komisi. Nah, oke. Nah, ini salah satu leader saya yang ini peringkatnya Shogun ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau lihat daily bonus kita, nah kita klik di sini. Nah, ini adalah bonus harian ya. Kalau kita mau tahu bonus harian kita klik di sini. Nah, ini per tanggal ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita rinci nih per tanggal. Misalnya Bapak Ibu mau lihat yang kemarin tanggal 22 ya. Nah, misalnya ya. Nah, terima berapa? Nah, ternyata kemarin Ibu ini terima komisi 8,7 juta. Benar nggak? Nah, pairing bonus ya. Ini cuma terima dari pairing bonus, sponsor bonusnya 0 ya. Jadi karena kalau kita udah leader, kita udah lebih banyak membantu orang ya. Jadi kalau kita udah lebih banyak membantu orang, kita akan dapat lebih gede daripada kita sponsor. Jadi kalau di awal, Bapak Ibu harus banyak sponsor dulu. Ya, jadi komisi kita pasti kalau di awal pasti kita sponsor bonusnya gede, pairingnya kecil. Tapi nanti kalau udah mulai kita mengembangkan jaringan, itu terbalik. Sponsor bonusnya nggak ada, tapi pairing bonusnya yang ini, yang nggak akan habis ya setiap harinya. Nah, 8,7 juta. Nah, jadi kita bisa lihat nih. Nah, 8,7 juta dari mana? Nah, ini. Nah, jadi ternyata beliau kemarin pairing selama sebanyak 67 kali. Ya, benar kan? Jadi tadi yang saya sharing tadi, pairing kita 10 pertama kan berapa? 10 pertama kan kali 300.000, benar nggak? Nah, jadi pairing pertama 100.000, berarti kita ini 3 juta ya Bapak Ibu ya. Nah, sisanya 57 pairing kali 100.000, berarti 5,7 juta. Jadi kemarin beliau terima 8,7 juta seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat nih harian ya seperti ini. Misalnya kalau saya mau klik lagi, saya bisa lihat lagi tanggal 21 bagaimana. Nah, klik lagi 21. Harusnya minjem yang punya Anita nih ya.
Anita Bogor kemarin baru masuk Shogun, luar biasa nih. Kemarin saya lihat Anita aja pairing 126 kali nih satu hari, luar biasa. Ardian kemarin pairing 100 berapa tuh? 146 ya. Budi berapa? Ya, tetap flash Pak, 200 Pak. Kalau saya mah udah ditanya juga flash 200 Pak, jadi udah nggak beda Pak. Nah, jadi ini yang tanggal 21, nah ya punya Ibu Silvi ini 650 ya, berarti 6,5 juta. Nah, pairingnya berapa? 45 kali seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat juga, misalnya kita bisa lihat juga month to date. Misalnya month to date itu misalnya selama periode bulan ini. Nah, ya, misalnya kita lihat nih. Kita bisa lihat di sini di namanya month to date. Nah, month to date daily bonus earning report ya. Nah, kita tinggal lihat misalnya kan berarti ini apa? Bulan berjalan bulan 5. Nah, bulan 5 kita bisa lihat ya. Nah, bulan 5 nah ini pairing setiap hari nih. Nah, dari 22 hari aja udah terima berapa? 146 juta. Lumayan ya kan? Nah, berarti sampai akhir bulan ini berarti satu titik aja udah 200 ya. Beliau punya 3 titiknya. Makanya tiap bulan udah pasti terima 400 juta lebih ya. Tidak kurang seperti itu. Nah, misalnya bulan kemarin bulan 4. Nah, ya. Makanya jangan kalah Pak, ini ibu Pak, ini cewek nih ya. Kalau laki-laki kalah malu nih. Nah, ini bulan 4 dari 1 April sampai 30 April. Nah, berapa dia terima? Tuh, satu titik ini akan terima 214 juta ya, 3 titik ya beliau. Ini titik yang pertama nih ya. Nah, seperti itu loh. Ya, potensinya luar biasa loh. Nah, bulan 3 saya kasih lihat lagi nih ya kan. Coba bulan 3 dapat income berapa? Tuh. Konstan loh, makanya kata Pak Mike bener bahwa kita punya sales nggak turun, konstan tuh, ya kan? Nah, malah lebih tinggi lagi bulan Maret nih kan, pas lagi kita diliburkan, 268 juta, tuh lebih tinggi lagi tuh, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, coba kita lihat lagi bulan Februari itu, ya kan? Di pandemi ini ternyata kita punya mereka leader saya ternyata komisinya mereka tuh nggak, hampir 200 juta juga, 199 juta kan luar biasa tuh, ya. Di bulan Februari, pada Februari kita baru ada 29 hari ya. Nah, Januari, nah 187 juta ya kan 187 juta. Nah artinya apa? Setiap bulan hampir terjadi peningkatan juga, benar nggak? Ya cukup stabil seperti itu. Nah ini adalah bonus harian kita ya. Oke, kita lihat lagi bonus kedua. Tadi saya bilang bonus bulanan. Nah bonus bulanan kita bisa lihat di sini. Nah ini namanya bonus bulanan. Kalau kita mau tahu bulan periode berjalan, nah ini. Jadi nah di sini kan kita bisa lihat nih auto maintenance BV. Jadi komisi kita tadi kita masuk 80% masuk ke sini kalau kita mau masuk ke digital pin atau kita langsung masuk ke rekening ya. Kalau kita pilih auto withdrawal berarti langsung masuk ke rekening kita. Nah, 20% masuk ke sini. Nah, 20% yang punya ibu ini aja ada 234 juta. Nah, ini kita tinggal belanja kapan aja. Kalau begitu Bu Silvi ini mau dibelanjakan habis, silakan tinggal klik di sini aja klaim produk ya. Kita tinggal belanjakan habis boleh. Nah, tapi yang nggak bisa dibelanja nih ini. BV ini adalah cuma perhitungan bonus. Nah, jadi setiap perhitungan itu dia udah masuk ke sini. Nah, ini setiap bulannya akan dipotong 75 untuk kita jadi qualified, ya. Nah, ya kita untuk qualified. Nah, jadi kalau kita mau tahu kita bisa untuk berapa bulan, kita tinggal bagi aja nih. 19.313 dibagi 105 dibagi 75. Nah, berarti 257. Jadi artinya Bu Silvi ini 257 bulan pasti akan qualified. Berarti kalau dibagi 12 berarti 21 tahun ya. Jadi 21 tahun dia akan qualified terus ya. Nah, kita kalau mau tahu unilevel bonus kita bisa dapat terima berapa? Nah, kita lihat di sini. Yang tadi saya bilang ya, unilevel. Nah, tadi kan unilevel kita kan berdasarkan tadi total daily bonus ya. Nah, karena total daily bonus ini ibu ini dalam 22 hari ini sudah mencapai 146 juta, berarti sudah bisa ngambil 10 level ya. 10 level kedalaman. Nah, ini. Jadi di sini dikasih lihat. Nah, level 1 ada 525 BV. Nah, satu orang yang qualified adalah berapa? 75 BV kan. Jadi kita tinggal bagi aja. 525 bagi 7 bagi 75. Nah, berarti ada 7 orang. Nah, 7 orang yang qualified kali 75.000 berarti di level 1 kita akan potensi untuk menerima 525.000 gitu loh ya. Nah, level 2 ini dia ada 1.800. Jadi 1.800 dibagi 75. Nah, berarti ada berapa orang? Ada 24 orang. Berarti ada 24 orang di bawah dia sudah qualified juga bonus bulanan. Nah, masing-masing level 2 saya juga dapat 75.000, berarti saya dapat 1,8 juta. Nah, jadi ibu ini sudah ada terima sampai level ke-9 ya kan. Nah, kalau lihat yang ditandain di sini, berarti kan karena dia udah bonusnya udah di atas 10 juta bulan ini. Nah, tetap dia entitlement ya. Entitlement berarti dia berhak untuk ngambil 10 level kedalaman. Nah, tapi beliau saat ini baru membangun sampai ke level ke-9 ya seperti itu. Berarti ini semua akan beliau nanti akan masuk di bonus bulanan seperti itu. Nah, kalau kita mau tahu bonus bulanan bulan kemarin, kita lihat di sini.
namanya unilevel bonus statement. Nah, ini kan bonus bulan berjalan, ya. Nah, ini kalau bonus bulanan kemarin kita lihat di sini periode 1 April sampai 30 April. Nah, kita view. Kalau kita view, nah kita lihat nih. Jadi bulan kemarin, nah total daily bonus beliau adalah 200 juta lebih. Nah, bonus bulanan beliau adalah 12 juta 500 lebih, ya. Nah, 12 juta ini dapat dari mana? Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih. Level 1 berarti ini ada 12 orang, ya. Masing-masing kan tadi 75.000. Nah, berarti ada 900.000 gitu loh. Level 2, nah berarti yang level 1 ini mengajak level 2. Nah, ya di sini tuh ada Lombok, ya. Berarti ini ya, ini tim-tim beliau nih di level 1 ya. Nah, ada Pak Purnama ini dari Malang ya kan. Nah, ada Bu Yuni, ada Bu Liin, nah gitu guys. Jadi ini level 2-nya beliau, berarti ada berapa orang? Nah, level 2 beliau cukup banyak, ada 36 orang. Nah, masing-masing cuma masih dapat 75.000, ya benar kan? Jadi dapat berapa? Dapat 2,7 juta gitu ya. Nah, level 3 ini ada berapa orang? Nah, terus nih level 3 berarti level 2 mengajak teman ya. Nah, level 3 ada 64 orang ya. Nah, dia akan terima. Kalau level 3 kita cuma terima berapa? Kita cuma terima satu orang adalah 37.500. Ini semua saya udah kalikan 10.000 ya, jadi gampang ya. Ini kan kalau dolar kan 3,75. Kalau kali 10.000 ya berarti 37.500 ya. Kali 64 orang berarti dapat 2,4 juta. Nah, level 4, nah terus gitu ya. Level 4 ada berapa orang? Nah, sampai level 4 ada berapa? 82 orang, level 5 ya. Nah, level 5 51 orang, nah level 6 luar biasa ya. 32. Nah, sampai level 8 ya. Level 8 ada 2 orang. Nah, totalnya adalah 12.500.000. Tapi kita lihat tadi bulan ini pun kayaknya udah lebih banyak lagi kan, udah sampai level ke-9. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi artinya bisnis kita ini juga terus bertumbuh ya. Yang penting Bapak Ibu terus membangun aja ya, membangun jaringannya. Duplikasi lah yang penting itu. Oke, kita coba lihat lagi. Ini namanya bonus bulanan. Nah, kita lihat bonus tahunan. Nah, bonus tahunan. Nah, kita lihat di sini. Nah, peringkat sekarang Bapak Abang. Wah, dia sekarang beliau sudah mencapai peringkat shogun ya. Nah, jadi udah akan terima ya, karena kita setiap tahun akan diberikan reward itu nanti di bulan, kan kita periode sampai 25 September ya. Jadi kalau kita nanti achieve di Dubai, kalau misalnya kita peraih, kita akan diberikan di sana ya, seperti itu. Nah, ini 575.000 ya. Nah, total pairing sampai saat ini beliau sudah 9.000 lebih. Cuma kekurangan 700 lagi ya, akan menjadi daimyo ya. Jadi beliau ini akan menjadi daimyo wanita pertama ya di AFC ya. Nah, sekarang ini sudah ada 4 orang yang bertengger di posisi daimyo. Nah, beliau akan masuk menjadi wanita pertama ya. Nah, jadi artinya apa ya? Semua Bapak Ibu semua juga bisa ya seperti itu. Oke, mungkin ini aja kali sharing dari saya. Nah, saya udah kasih tunjukin. Kalau Bapak Ibu juga kalau mau lihat ini juga sangat bagus. Nah, downline sales analysis report. Nah, ini juga bisa dilihat sampai per hari ini member Bapak Ibu udah berapa orang bisa dilihat di sini juga. Nah, jadi contohnya member Ibu ini udah ada di Bali ada 300 orang lebih gitu loh ya. Per masing-masing nih. Di Banten, Tangerang juga ada berapa nah gitu ya. Nah, total nah ternyata beliau ini strongnya di Jawa Timur ya, di Surabaya member beliau ada 3.000 orang, nah gitu ya. Nah total, wah ternyata banyak juga ya member beliau, di bawah dia ada 11.000 orang lebih, nah, seperti itu. Nah sehingga kita bisa lihat, nah ternyata di kota-kota lain masih sedikit. Yang paling sedikit itu biasanya di Sulawesi ya, di Kalimantan masih sedikit tuh ya. Nah, ya. Jadi kita bisa lihat mana yang member masih sedikit, Bapak Ibu boleh artinya peluang bisnis masih banyak lah ya. Nah kemarin tadi juga kita singgung tadi di AP2LI. Kemarin kalau saya juga hadirin bersama Pak Ernest, sama Pak Niko, sama Pak Mike ya kan, itu pernah dibicarakan juga kalau nggak salah member multi level marketing di seluruh Indonesia itu totalnya ada 25 juta member. Nah, 25 juta berarti sebenarnya di masyarakat kita ada sekitar 10% ya orang yang masih positif ya mengenai multi level marketing. Nah, itu target market bakat ya, seperti itu. Jadi kita sekarang member kita baru 100.000 menuju ke let's say kita menuju ke target pertama kita adalah 1 juta member, kita juga masih ada terjadi peningkatan 9 kali lagi ya, masih banyak sekali. Oke, mungkin itu aja sharing saya hari ini. Nah, saya kembali ke Pak Niko ya. Yes. Pak Niko. Ya, Pak Budi, terima kasih banget ya penjelasannya ya. Saya juga ada yang nanya-nanya nih Pak Budi, mungkin paling kita sedikit ada 3 pertanyaan aja kali ya sebelum ditutup beneran, karena kan kita 2 jam juga nih udah. Wah iya, tak terasa. Nggak terasa. Ini ada yang nanya nih kok. 3 pertanyaan aja deh. Ya oke. Pertanyaan pertama, Pak Budi maaf, so far income dari AFC udah berapa M buat motivasi kita? Wah, ngeri nih. Waduh. Ngeri, nggak bisa tidur. Waduh.
ditanya begini nih susah nih. Hah? Waduh, ini pertanyaan simpel tapi ini. Oke, saya buka aja lah ya, karena ditanya saya buka ya. Saya juga nggak mau kita nutup-nutup, benar nggak? Karena di sini kan kita juga nggak perlu nutup ya nggak? Nah, kita buka nih. Jadi nggak bisa tidur loh. Nggak bisa tidur kalau lihat beginian. Ya, kita buka lah ya. Nggak bisa jawab pakai suara, ini harus jawab pakai screen aja ini. Asal jangan di screenshot aja. Oke, nah ini ID-nya saya. Nah, sekarang saya punya redemption banyak nih. 1 miliar lebih. Kapan habis nih, Pak? Ini saya simpan untuk anak cucu saya, Pak. Jadi mereka akan selamanya konsumsi produk AFC, Pak. Oke, jadi kalau kita mau lihat di sini kita nggak usah bohong ya. Kita masuk ke sini aja yearly. Nah, ini namanya yearly bonus earning summary. Jadi selama periode 2020, nah kita bisa lihat nih ya, seperti itu. Nah, ini income saya berapa? Nah, kita bisa lihat nih. Nah, di Januari 637. Ya, Februari 670. Nah, bulan Maret kita lebih tinggi, 740 juta. Nah, bulan April kemarin 693 juta. Kenapa? Karena kan jumlah harinya lebih dikit ya, 30 hari. Nah, sampai sekarang ini di bulan 5 ini udah 473 karena kita baru berjalan 20 hari. Jadi kelihatannya juga akan masuk di sekitar 600-700 juta juga gitu ya. Nah, totalnya 4 bulan lebih ini 3,2 miliar. Nah, ya udah kira-kira begitulah ya. Jadi selama 4 bulan ini 3,2 miliar. Nah, kalau ditanya lagi, berarti sekarang saya Busido. Nah, ya tinggal PR-nya saja. Transfer saya kapan tuh ya? 3 miliar gitu kan. Udah 6 miliar ya kan. Nah, ya sama di tahun gimana? Anak nggak? Apa? Cari anak baru nggak saya mau Cari anak baru ya. Nah, coba tahun 2019 di sini kan sebenarnya kita kan kemarin ada apa tuh? Nah, kita mulai pergantian sistem tuh baru mulai bulan 5. Ya, dari bulan 5 sampai sini berarti 8 bulan, nah ini terima 3,36 miliar ya. Kan kemarin posisi tahun lalu kan saya Damyo, terima 1,5 miliar. Berarti tahun kemarin lebih kurang ada sekitar 5-6 miliar, nah tahun ini kita berjalan gitu ya. Kira-kira gitulah berapa angkanya tuh. Ya, saya nggak mau. Ya, di atas 10 lah ya. Di atas 10 lah, seperti itu. Ya, seperti itu. Keren. Oke, gitu aja. Pertanyaan kedua apa nih, Niko? Kalau saya lihat ini paling fokus nih. Apa, Pak? Sesi begitu dibuka-buka begitu paling fokus kok Semua motoin ya. Iya, semua di zoom, Pak. Makanya saya langsung buru-buru, Pak. Langsung closing aja, Pak. Kalau nggak di zoom juga, dibuka-buka gitu. Yang mau sukses jangan lupa tuh tadi di foto, di print, tempel lah. Kalau perlu tempel, mukanya Pak Budi Darwin juga ditempel lah. Makanya kemarin kan saya ada kasih sharing. Jadi sebenarnya kalau kita mau sukses di multi level marketing cuma ada ini, Pak. Satu, kita harus anggap ini sebagai kita harus punya impian. Itu yang pertama ya kan. Yang kedua, yang kata Pak Ernest lah ya, punya impian ditempel. Yang kedua, kita harus anggap ini sebagai pekerjaan. Ya, Bapak Ibu harus anggap ini sebagai pekerjaan. Misalnya kita kerja di kantoran, kan kita juga kerja 8 jam sampai 10 hari. Sampai 10 jam. Jadi Bapak Ibu setiap hari harus begitu. Jadi setiap hari juga harus punya target. Pagi sampai malam kerjanya apa gitu ya, harus punya ini. Dan yang ketiga harus cari sparring partner, lawan tanding kita. Jadi di dalam bisnis ini Bapak Ibu kalau mau sukses itu harus ada lawan tanding. Contohnya misalnya tadi lawan tanding kita paling gampang misalnya kalau yang namanya tadi Bu Silvi lawan tanding siapa? Upline dia, Pak. Namanya Pak Eka. jadi dia lawan tandingnya. Pokoknya saya harus menang dari upline saya. Begitu aja. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau ada lawan tanding misalnya siapa? Nah, jadi misalnya lawan tanding Anda siapa? Nah, jadi kita harus berusaha untuk lebih bagus daripada mereka. Seperti itu. Jadi kalau kita berhasil, kita step lagi. Nah, Bapak Ibu harus bikin sparring partner saya, harus bisa mengalahkan saya kan gitu kan? Budi sama Bu Sido mah nggak ada apa-apanya kan? Itu kan harus mengalahkan Budi gitu loh. Nah, seperti itu. Ya nggak, Pak? Tadi ada yang nulis Pak Mike dan Pak Ernest pusing bayarin. Enggak, kita justru tujuannya kan buat ini. Semakin banyak Busido semakin seru ya, Bu Budi ya. Iya. Nah, banyak orang yang tanya saya juga, sebenarnya kan di bisnis ini kita mau stay berapa lama? Saya bilang kita baru jalan 2 tahun, belum 2 tahun, Pak ya. Nah, kemarin sama sharing sama Pak Niko juga bahwa saya terus terang, saya juga bukan orang yang akan pensiun punya. Tipe saya juga tipe orang yang mau kerja punya ya. Saya nggak akan berhenti sampai teman-teman saya akan masuk 200 Busido, 1000 Daimyo, 5000 Shogun loh.
ya. Jadi saya akan menunggu Bapak Ibu sampai 200 Shogun, 1000 Daimyo, 5000 Bushido ya. Nah, baru mungkin pada saat itu mungkin saya pun tidur pun lebih nyenyak nih. Oh, jangan terlalu kebanyakan juga kok. Enggak lah kan, kebahagiaan itu kan kadang kebahagiaan kita itu kan bukan cuma mau uang. Kadang kita melihat kalau member kita ya satu persatu bisa sukses ya kan, itu lebih luar biasa. Itu kebahagiaan itu lebih dari uang seperti itu. Ya, Niko, ada pertanyaan kedua apa Niko? Pertanyaan kedua, kayaknya nggak ada, semuanya cuma mau lihat bonus Kobudi aja sih. Pertanyaannya kayaknya cuma lihat bonus Kobudi aja. Ada yang mau nanya-nanya nggak? Kalau misalnya ada yang mau nanya, nah mumpung ada Kobudi Darwin di sini, nanya aja di grup, nanti kita bukain. Ya, Nanya di chat, Kobudi nanti kita bukain. jadi contoh ya buat Bapak Ibu sih. Memang awal-awal menurut gua Kobudi justru lebih susah daripada mostly yang sekarang bergabung ya Kobudi ya. Kan ya betul, betul. Awal-awal kan ya siapa sih yang percaya gitu. Siapa ya kalau lihat Pak Ernst sama Pak Michael, oh boy. Ya kan gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat AFC sekarang lebih banyak testimoninya, udah ada yang jadi Bushido, mestinya lebih terinspirasi, lebih tinggal ngikutin aja gimana Kobudi kerja kerasnya ya kemudian. Oke, thank you, Pak. Ya oke lah teman-teman. Kita udah 2 jam, which is biar efisien waktunya. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada yang kurang lengkap nanti kita bikin sesi lagi ya. Soalnya ini hari Sabtu, saya mau selalu kita mulai on time, se-on time itu selesai juga on time. Jadi teman-teman waktunya punya banyak, efisien ya. Saya mau terima kasih kepada Pak Michael, Pak Ernest yang udah datang hari ini, dan khususnya untuk Bushido kita yang sharing everything ke kita, Kobudi Darwin. Terima kasih teman-teman, Anda yang datang hari ini sampai habis, bahwa Anda sedang investasi dalam waktu Anda. Jadi stay tune di acara kita. Senin nanti ada acara Home Talk, ada leader dari Surabaya. Betul ya Kobudi Darwin ya? Namanya Kobobi, dia akan sharing sama kita nanti bagaimana dia background-nya dari asuransi, bagaimana dia bisa masuk ke sini. Sekarang udah posisi samurai juga on the way Shogun, bagaimana dia bisa balik keadaan. Oke teman-teman, saya mau terima kasih Anda datang ke channelnya Zoom AFC ini. Terus pantengin, karena kita akan ada acara-acaranya benar-benar seru, nggak selalu AFC aja. Nanti ada pakar Feng Shui, baca gerakan tubuh, baca bentuk muka. Jadi banyak banget acara-acara di Zoom ini. Terima kasih buat 300 lebih ini, Pak Ernest, Pak Mike, Kobudi Darwin. Acara Zoom AFC kita akan ditutup. Bye-bye. Thank you, bye. Ya, Sampai Idul Fitri juga ya. Buat ya, teman-teman yang merayakan besok. Mohon maaf lahir batin ya. Ya. Lahir batin. Oke teman-teman, buat besok yang Lebaran juga kita mau ucapin mohon maaf lahir dan batin semuanya. Nanti ada bannernya udah pernah di-announce, teman-teman bisa dibaca ya semuanya. Dadah semua.